Bab 191. Nama, penguasa dunia, aku menjadi penguasa gurun sejak awal penulis, ikan mas meniup gelembung. Plus mematikan mengatur ulang, penerjemah, terjemahan perahu naga editor, terjemahan perahu naga. Meskipun Richard telah memilih pohon kuno dewa sebagai target pertamanya setelah kembali ke Twilight City, dia tidak terburu-buru untuk segera berangkat. Sambil menarik kembali pikirannya yang tersebar, dia tampak merenungkan sesuatu dan melirik panel statistiknya. Koin emas, kayu, batu, dan biji besi tersisa, masing-masing dengan 50.000 unit. Permata, 4.500 unit, kristal 3.000 unit, belerang 1.789 unit, merkuri 3.000 unit. Mereka mengumpulkan sumber daya biasa sebelum memasuki ruang bawah tanah. Selain beberapa permata, semua sumber daya langka dipanen. Tanda seru. Yang membuatnya cukup bahagia adalah bahwa dalam sebulan dia pergi, sarang pasukan di Twilight City semuanya telah disegarkan. Sarang militer dapat menyimpan produksi militer selama 2 minggu. Dia dapat merekrut mereka sekarang juga. Setelah dia melihat jumlah sarang militer, ekspresi Richard membeku lagi. Setelah beberapa perhitungan, dia membutuhkan 700.000 hingga 800.000 sumber daya untuk merekrut semua sarang militer. Masih ada celah 500.000, yang jauh dari cukup. Dan membangun 15 sarang militer yang baru diperoleh juga membutuhkan sejumlah besar sumber daya. Sepertinya aku harus merekrut pasukan kunci. Richard merasa sedikit tidak berdaya. Namun, pemandangan ini mungkin menjadi norma di masa depan. Saat sarang pasukan meningkat, sumber daya yang dibutuhkan untuk perekrutan juga meningkat pesat. Selain itu, sumber daya yang dibutuhkan untuk berbagai bangunan juga meningkat. Di masa depan, dia mungkin gagal merekrut setiap kali sarang muncul. Benda ini menghabiskan terlalu banyak sumber daya. Setelah dia memikirkannya, dia melihat ketiga pahlawan, Grey, Gunther, dan pahlawan kavaleri dengan potensi peringkat D, Baal. Kalian masing-masing akan memimpin pasukan untuk menyapu peta dan berburu. Aku butuh banyak sumber daya. Hari ini tanggal 28 Juni. Era cemerlang, ditetapkan pada 28 hari per bulan. Besok adalah tanggal 1 Juli Senin. Pada pukul 8 malam, sistem akan menyegarkan sarang pasukan. Jika dia menunda, dia pasti akan menyia-nyiakan produksi sarang pasukan. Dia masih punya waktu seharian untuk mendapatkan persediaan. Dia harus merekrut gargoyle gelap dan prajurit mayat hidup dari Axe of the Dead terlebih dahulu. Sumber daya yang dibutuhkan untuk 2 prajurit langka ini sudah dilebih-lebihkan. Langka 3 bintang, Axe of the Dead, jumlah rekrutan, 10, sumber daya yang dibutuhkan, 120.000 unit. 1. Langka 3 bintang, gargoyle gelap, jumlah rekrutan, 40, sumber daya yang dibutuhkan, 240.200 batu permata. Itu menambahkan hingga 400.000 sumber daya dan 200 batu permata. Richard menepuk jidatnya, malang. Sesuai keinginanmu, Tuan. Ketiga pahlawan itu masing-masing memimpin satu tim dan pergi. Dia tidak terlalu banyak mengingatkan mereka. Sebelum memasuki ruang bawah tanah, para pahlawan itu sudah memiliki pengalaman memimpin satu tim untuk berburu sendirian. Setelah pasukan itu pergi, Richard mengembalikan barang-barang itu ke ruang sistem. Karu, pergi dan konfirmasikan lokasi menara panah badai dan persiapkan para pekerja. Ketika bahan-bahannya cukup, mulailah konstruksi. Menara panah badai membutuhkan 50.000 unit koin emas, kayu, batu, biji besi, 500 unit kristal, 500 unit batu permata, dan 500 unit merkuri. Saat ini, mereka hanya bisa merekrut pasukan dan beristirahat sejenak sebelum membangunnya. Karu seharusnya menjadi orang terakhir yang pergi dengan cetak biru dengan semangat tinggi. Misinya tidak terbatas pada ini. Dia masih harus menemukan orang-orang berbakat untuk tempat pembuatan bir dan bengkel makanan. Ini adalah beban yang berat. Karu harus berhati-hati dan tidak membuat kesalahan apapun. Ketika dia keluar, dia melihat kantong anggur tumpah di halaman depan. Dia merasa sedikit menyesal. Anggur berkualitas tinggi semacam ini tidak menarik perhatian Tuan. Meskipun sedikit asam dan pahit, itu benar-benar anggur. Richard ditinggalkan di rumah untuk melindungi mumi itu. Dia menggelengkan kepalanya dan berdiri untuk berjalan keluar dari wilayah itu. 15 sarang yang telah ditukarnya tidak ditempatkan untuk saat ini. Dia akan menunggu sampai dia memiliki cukup sumber daya untuk merekrut tentara.
Dia sekali lagi mengalami rasa sakit karena kekurangan sumber daya. Dia memiliki banyak hal baik di tangannya, tetapi dia tidak dapat menggunakannya. Itu terlalu memalukan. Dia menjadi lebih bertekad untuk mengembangkan perdagangan. Tidak peduli era apa itu, hanya perdagangan yang dapat dengan cepat menghasilkan beberapa sumber daya selain dari perampokan. Berburu saja bukanlah solusi jangka panjang. Syarat pertama untuk perdagangan adalah memiliki cukup barang yang menarik. Tetapi untuk menghasilkan barang-barang semacam ini membutuhkan bakat tingkat tinggi. Tidak ada cara sebelumnya, tetapi dia memiliki 3 sertifikat pahlawan sekarang. Segera, dia akan dapat menyelesaikan kilang anggur dan bengkel makanan. Tidak akan butuh waktu lama untuk menyelesaikan masalah fatal ini. Dan madu mahkota gurun dan kelinci naga api yang paling berharga miliknya, 2 spesialisasi super ini, berkembang pesat. Madu mahkota gurun mungkin memiliki batas, tetapi reproduksi kelinci naga api terlalu mengejutkan. Dia punya firasat bahwa benda ini mungkin menjadi mesin penghasil uang yang sesungguhnya. Selimut yang terbuat dari bulu kelinci naga api adalah sesuatu yang tidak bisa dia tinggalkan. Produk kelas atas semacam ini pada akhirnya tidak akan sulit untuk dijual. Setelah dia keluar dari rumah bangsawan, penduduk sekitar yang lewat langsung menjadi bersemangat ketika mereka melihatnya. Semua orang meletakkan tangan mereka di dada dan memberi hormat kepadanya dimanapun dia lewat. Rasa hormat menyelimuti tatapan mereka. Selamat siang, Tuan, Tuan. Salam dan penghormatan berlanjut. Pada saat ini, sistem menampilkan 90 poin sentimen populer Twilight City. Mereka mengangguk sedikit pada penduduk. Setelah wilayah kecil itu memiliki 1.500 penduduk, itu menjadi lebih makmur. Kerumunan di jalan jauh lebih padat. Beberapa penduduk yang baru saja tiba jelas tidak terbiasa dengan hal itu. Ketika mereka melihat Richard, mereka berdua penasaran dan bersemangat. Mereka juga mengikuti penduduk lain dan memberi hormat. Richard tidak terlalu peduli. Di bawah tatapan hormat orang-orang, dia berjalan keluar dari wilayah itu dan langsung menuju ke daerah pertanian. Sebelum dia mendekat, dia melihat hutan zaitun Rusia yang hangus. Pada saat ini, kumpulan zaitun kedua telah matang. Dalam 2 hari, mereka akan dapat memetiknya. Di satu sisi, serangan Wyvern menghanguskan zaitun. Mereka penuh buah di sisi lain. Sebagai perbandingan, perbedaannya sangat jelas. Adegan ini menyengat Richard. Tatapannya menjadi lebih dingin. Ini adalah pertama kalinya Twilight City menderita kerugian sebesar itu. Itu adalah harta sumber daya permanen yang dapat terus menghasilkan buah zaitun. Balas dendam ini harus dibalaskan. Di dekat hutan zaitun Rusia, bibi gemuk yang bertanggung jawab atas area pertanian, yang wajahnya seperti apel merah yang terbelah 2, segera mengungkapkan senyum dari lubuk hatinya ketika dia melihatnya. Setelah dia maju dan membungkuk, dia berbicara dengan nada yang sangat unik dan cepat. Tuhan, tawon beracun itu tidak datang untuk memburu lebah kita selama seminggu. Terima kasih, para dewa. Itu pasti berkah dari para dewa. Kemudian, dia bergumam. Tapi terakhir kali, Wyvern bipedal sialan itu menghancurkan setengah dari hutan zaitun Rusia kita. Jika aku tidak berlari cepat, aku mungkin tidak akan melihatmu. Kata Richard serius. Wyvern bipedal itu akan segera menjadi pupuk bagi hutan zaitun Rusia. Aku berjanji padamu, Bibi Mary. Bibi gemuk itu tertawa gembira. Tuanku, aku memuji Anda. Anda harus segera pergi dan melihat lebah mahkota gurun. Lebah-lebah kecil itu telah menghasilkan banyak sarang, kau hebat. Tahu bahwa pihak lain akan terpecah. Nada bicaranya yang unik dan cepat membuat Richard merasa sedikit bersahabat. Setelah mengucapkan beberapa patah kata sambil tersenyum, dia berbalik dan memasuki hutan zaitun Rusia. Saat dia mendekati area tengah, lebah-lebah mengerumuninya. Mereka tampak sangat bahagia. Richard sedang dalam suasana hati yang baik saat melihat ini. Setelah dia menghitung dengan cermat, sudah ada 7 sarang madu mahkota gurun. Ada juga lebih dari 10 kotak kayu kosong di sekelilingnya. Jelas bahwa mereka bersiap untuk pihak lain membelah sarang mereka lagi. Namun, sebelum dia meningkatkan makhluk-makhluk kecil ini, lebah madu mahkota gurun tidak akan melakukan apa yang mereka inginkan. Dia menoleh dan melihat sekeliling. Wyvern itu menghancurkan hutan zaitun Rusia yang jaraknya kurang dari 10 meter. Tatapannya menjadi dingin. Monster-monster itu pantas mati. Dia berjalan keluar dari hutan zaitun Rusia dan mencapai urat-urat pasir untuk melirik sebentar. Lebih dari 100 hektar jelai pasir sudah mulai tumbuh saat ini.
Tidak lama lagi mereka bisa memanen jelai pasir putaran kedua. Saat ini, lebih dari 10 penduduk merawat tanaman mereka di dalam. Jelai pasir yang lebih pendek dari pahanya bergoyang sedikit di bawah angin. Dan butiran jelai hijau tampak agak montok. Kegembiraan memenuhi pemandangan ini dan membuat Richard merasa lebih baik. Dia mengeluarkan 2 harta sumber daya bintang 3 yang telah dia tukarkan dengan poinnya dari ruang sistem. Dia memiliki 100 hektar jelai pasir dan 100 hektar zaitun Rusia. Mereka menanam jelai pasir di pertengahan bulan lalu. Saat itu bulan kematangan, dan kebetulan dipanen di pertengahan bulan lalu. Jika saya menanam jelai pasir ini sekarang, saya dapat mengatur waktu panen. Baik mengeringkannya atau mencabutnya, akan jauh lebih mudah saat waktunya tiba. Menempatkan sumber daya dan harta secara bertahap dapat memperlambat waktu panen dan mengurangi tekanan panen dan penyimpanan. Di sisi lain, hutan zaitun Rusia dapat mengatur waktu pembungaan dan memungkinkan panen madu mahkota gurun setiap hari. Namun, hanya tersisa 5 hektar di hutan zaitun Rusia. Itu tidak akan berdampak banyak. Jadi, Richard tidak mau repot-repot menunggu lebih lama lagi. Pertama-tama, ia berjalan ke tanah pasir di dekat 100 hektar jelai pasir dan menanam jelai di sana. Area hijau menjadi lebih luas saat 100 hektar jelai pasir kedua tumbuh. Bibit-bibit yang hijau itu penuh dengan vitalitas. Bahkan sekilas melihatnya saja sudah cukup untuk membuat orang senang. Kemudian, mereka melakukan hal yang sama dan menempatkan lebih dari 100 hektar zaitun Rusia di sebelah hutan zaitun Rusia. Hasilnya, panen di Twilight City mencapai 305 hektar. Ada 200 hektar jelai pasir, 105 hektar zaitun Rusia, ditambah 7 sarang lebah mahkota gurun. Dan jumlah kelinci naga api yang akan meledak. Perkebunan yang direncanakannya terbentuk dan memiliki kerangka kerja paling dasar. Setelah mereka memilih orang yang tepat, dia akan berubah menjadi pahlawan kehidupan peringkat B dan membiarkan tempat pembuatan bir dan bengkel makanan beroperasi secara resmi. Semuanya akan baik-baik saja. Richard memanggil bibi gendut itu dan memintanya untuk merekrut orang untuk mengelola area tersebut setelah dia menempatkan 2 sumber daya tersebut. Bibi gendut itu dengan gembira setuju. Sekarang dia adalah kepala area pertanian, dan semua orang harus mendengarkannya. Semakin besar area pertanian, semakin banyak orang yang akan dia kelola. Dia menyukai pekerjaan ini. Tanda seru, tanda seru. Tidak ada kesalahan atau kelalaian di distrik pertanian untuk waktu yang lama. Richard memiliki kesan yang baik tentang bibi gendut ini yang pernah menggunakan hidung pekerja untuk melacak tawon yang sangat beracun. Dia dapat dipercaya. Setelah memberinya beberapa kata penyemangat, dia pergi ke tempat pengembangbiakan kelinci naga api di dekatnya. Saat dia semakin dekat, dia mendengar nada suara kurcaci yang berlebihan. Ya Tuhan, ini pasti hadiah dari para dewa. Anda akhirnya kembali. Gigi hijau, yang setipis tusuk gigi, melangkah maju dengan gembira. Posturnya yang rendah hati tampak seperti ingin berlutut di tanah dan membantunya membersihkan sepatu botnya. Richard tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis saat dia melihat orang yang keras kepala ini. Bagaimana kabar kelinci naga api? Gigi hijau menepuk dadanya dan berkata dengan keras, Tuan, kelinci-kelinci itu tumbuh dengan sangat baik di bawah perawatan tekun kami. Diperkirakan pada akhir bulan depan, jumlah kelinci naga api akan meningkat menjadi 400 setelah anak-anaknya lahir. Sial, tidak ada yang bisa bereproduksi pada tingkat ini. Richard sangat senang. Jaga mereka baik-baik. Ketika ukuran kelinci naga api mencapai 10.000, aku akan membiarkanmu menjadi Menteri Departemen Pembiakan Kota Twilight dan mengelola semua hal yang berkaitan dengan pemeliharaan mereka. Gigi hijau begitu gembira sehingga matanya berubah menjadi hijau. Terima kasih atas kemurahan hatimu, Tuanku yang agung. Aku pasti akan menyediakan kelinci naga api itu seperti kakekku. Sudut mulut Richard berkedut. Asalkan kau bahagia. Setelah Richard berpikir sejenak, dia mengendalikan kerikil agar melayang di udara. Dia melewati tanaman merambat dan duri ungu dan melirik kelinci naga api berbulu yang tingginya setengah dari seseorang. Setelah memastikan tidak ada masalah dengan kekuatan hidupnya, dia mengangguk puas. Dia menggambar beberapa kue besar lagi untuk genome itu. Dan Grintooth sangat gembira hingga ingin menggantikan kelinci naga api itu. Lalu dia pergi. Setelah Richard kembali ke Twilight City, dia berjalan lurus menuju bengkel pandai besi. Dia tidak tahu apakah Adele telah menemukan sesuatu yang baru dalam sebulan terakhir.
Ketika dia tiba di bengkel pandai besi dan hendak naik ke lantai 2, penjaga itu memberitahunya dengan ekspresi getir bahwa Adele sedang berkultivasi secara tertutup. Apakah dia perlu memberitahunya? Dia memikirkannya dan memutuskan untuk tidak mengganggunya. Adele sudah mengatakan bahwa dia akan menerobos untuk menjadi pandai besi tingkat khusus. Jika dia mengganggunya, bukankah itu kejahatan? Namun, sebelum dia keluar dari bengkel pandai besi, Adele mendengar keributan di lantai bawah dan bergegas. Dia dengan bersemangat berteriak agar Richard berhenti. "Tuan Richard, saya telah menerobos untuk menjadi pandai besi tingkat khusus." Richard menoleh dan menatap Adele dengan pakaiannya yang tertutup debu hitam. Dia tampak acak-acakan dan memiliki sepasang lingkaran hitam di bawah matanya. Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. "Kamu melakukan pekerjaan dengan baik, tetapi kamu harus memperhatikan istirahat di masa depan. Tubuhmu adalah segalanya. Jangan membuat dirimu lelah karena hal-hal lain." Saat dia berbicara, dia membuka panel statistiknya dan melirik. Matanya langsung berbinar. Bisakah seorang pandai besi tingkat khusus menjadi begitu kuat? Adele Torin, unit pahlawan, level 8 pahlawan elit, kekuatan meningkat. 30%. Potensi, peringkat A. Pekerjaan, pandai besi solid khusus. Tingkat keberhasilan penempaan dan penelitian meningkat 20%. Keterampilan, metode penempaan pernapasan tingkat A. Saat menempa peralatan strategis, dapat memperoleh keterampilan tambahan, dan memiliki peluang untuk menempa senjata tingkat lebih tinggi. Penguatan senjata peringkat A dapat memperkuat peralatan strategis. Dapat memperoleh karakteristik tambahan. Darah Torin peringkat A konstitusi meningkat 200%. Kekuatan meningkat 200%. Mampu membedakan berbagai jenis bahan tempa, kemampuan bawaan untuk merasakan bahan peleburan. Karakteristik pahlawan, kecepatan penelitian teknologi jenis serangan wilayah meningkat 40%. Tingkat keberhasilan meningkat 40%. Karakteristik ras, memiliki bakat luar biasa dalam menempa senjata. Tingkat keberhasilan meningkat 30%. Belenggu palu tembaga, saat menggunakan palu tembaga bergagang panjang untuk menempa, level keterampilan menempa akan meningkat 1 level. Deskripsi, klang, 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 klang. Artefakmu sudah siap. Apakah kamu ingin menguji kekuatannya? Atribut Adele menerima peningkatan besar setelah peningkatan. Kelas pandai besi sebelumnya telah menjadi Torin Blacksmith. Orang bisa tahu dengan sekali pandang bahwa ini ada hubungannya dengan garis keturunannya. Kemungkinan besar itu adalah warisan keluarga. Selain itu, pandai besi tingkat khusus memiliki tingkat keberhasilan tambahan 20%. Karakteristik pahlawan pihak lain juga meningkat dari peningkatan 30% dalam kecepatan penelitian dan pengembangan dan tingkat keberhasilan menjadi peningkatan 40%. Dengan kata lain, setelah peningkatan, tingkat keberhasilan Adele dalam menempa dan penelitian dan pengembangan telah meningkat dari 30% asli menjadi 60% saat ini. Itu telah berlipat ganda. Itu sedikit tidak normal. Seiring perkembangan teknologi menjadi lebih maju, tingkat keberhasilan secara alami akan menurun. Itu tidak dapat dihindari. Namun, atribut Adele dapat menebus kekurangan besar ini. Gadis ini hanyalah harta yang diberikan surga kepada Twilight City. Sempurna. Richard memujinya dengan sangat puas. Adele, suatu hari nanti di masa depan, aku tidak akan terkejut jika kamu menempa senjata ilahi untuk Twilight City. Karena di mataku, kamu adalah bintang paling terang di Twilight City. Tidak ada yang bisa dibandingkan denganmu. Wajah gadis itu memerah karena kegembiraan setelah Richard memujinya dengan lugas. Dia berkata dengan malu-malu, "Lord Richard, terima kasih atas dukungan dan pelatihan tanpa syaratmu. Aku akan bekerja lebih keras." Ketika dia pertama kali setuju untuk bergabung dengan Twilight City, dia bahkan mengira Richard akan memaksanya melakukan banyak pekerjaan yang tidak ingin dia lakukan. Namun, dia tidak berharap Richard memberinya banyak kebebasan. Selain pekerjaan biasanya, apa yang ingin dia kembangkan atau bahan apa yang dia butuhkan. Selama ada sesuatu di gudang, tidak akan pernah ada kekurangannya. Dukungan tanpa syarat Richard pada akhirnya adalah alasan terpenting mengapa dia maju begitu cepat. Ayahku mengatakan sebelumnya bahwa aku membutuhkan setidaknya 3 tahun untuk menjadi pandai besi tingkat khusus. Tapi sekarang, aku ingin memberitahunya bahwa aku 10 kali lebih cepat dari yang dia harapkan. Richard tertawa ketika mendengar ini. Onyx dari kamar dagang bunga ekor Phoenix meninggalkan Twilight City pada awal bulan lalu.
Menurut waktu, dia akan segera kembali. Mungkin aku bisa membawakanmu berita tentang ayahmu saat itu. Dia berpikir sejenak. Sebentar lagi, aku mungkin akan melakukan perjalanan ke kota Solan sendiri. Jika kamu bersedia, kamu bisa ikut denganku. Mata Adele berbinar, dan ide itu menggodanya. Namun, setelah dia melirik biji-biji di ruangan itu, dia menggelengkan kepalanya dengan enggan. Setelah aku maju, ini membangkitkan sebagian kekuatan di tubuhku. Aku bisa merasakan bahwa ayah masih sangat aman. Kamu tidak perlu khawatir tentangku. Lagi pula, ayahku jauh lebih kuat dariku. Selama ada orang, dia bisa hidup dengan sangat nyaman. Jika bukan karena penduduk kota, dia tidak akan mengambil risiko untuk menyeberangi gurun. Saya khawatir dia sudah menjadi kepala pemalsu kamar dagang bunga ekor Phoenix. Ini adalah janji yang diberikan kamar dagang bunga ekor Phoenix kepadanya. Saat dia berbicara, dia mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya. Saya masih memiliki banyak hal yang ingin saya teliti. Dan saya tidak ingin meninggalkan wilayah ini untuk saat ini. Setelah saya menjadi pandai besi tingkat khusus, saya telah membuat banyak penemuan. Jika ayah saya tahu tentang ini, dia akhirnya akan mendukung saya. Tetapi, jika memungkinkan, tolong kirimkan surat kepadanya untuk saya ketika saatnya tiba. Richard melihat ekspresi tulus di wajah Adele. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Siapa yang tahu hubungan seperti apa yang dimiliki ayah dan anak ini? Dia juga merasa sedikit emosional. Semangat menyelidiki Adele sejujurnya telah mencapai tingkat obsesi. Tidak heran dia bisa menjadi pandai besi tingkat khusus begitu cepat. Dia tiba-tiba sepertinya telah memikirkan sesuatu. Senyum muncul di wajahnya. Ikuti aku ke halaman belakang. Aku akan menunjukkan kepadamu harta karun besarku. Harta karun besar yang diberikan Knowles kepadaku. Adele juga sedikit penasaran ketika dia melihat kemunculan Richard dan segera mengikutinya. Tepat saat dia berjalan ke halaman belakang, matanya tiba-tiba berbinar. Di depannya muncul boneka mekanik setinggi 15 meter yang rusak di mana-mana. Meskipun penampilannya sudah lebih dari setengah rusak, struktur tubuh dan bahan-bahan khususnya membuatnya merasa cukup terkejut. Orang awam menyaksikan pertunjukan sementara ahli mengawasi pintu. Proses pembuatan yang mencengangkan ini segera menarik perhatiannya. Orang yang membuat mesin ini pada akhirnya adalah sosok tingkat master, jauh lebih tinggi dari levelnya. Gadis itu mengamati untuk waktu yang lama sebelum dia berkata, "Aku belum selesai. Tuan Richard, aku mohon padamu untuk meninggalkan boneka mekanik ini di sini. Aku akan melakukan semua yang aku bisa untuk memperbaikinya." Mata Richard masih enggan meninggalkan pemburu luar biasa itu saat dia berbicara. Jika aku dapat memahami struktur boneka mekanik ini, mungkin aku dapat menerobos lagi. Ini terlalu sempurna, aku tidak dapat menemukan kekurangan apapun. Pemburu luar biasa level 20. Bagaimana mungkin benda ini tidak menakjubkan? Terlebih lagi, benda ini diciptakan oleh pahlawan kurcaci level 19. Siapa yang tahu seberapa tinggi level Knowles? Richard menatap mata besar Adele dan merasa jauh lebih baik. Tidak peduli seberapa bagus keterampilan kurcaci, itu tidak berguna. Jika dia ingin menggunakan gadis secantik itu untuk meneliti boneka mekanik, mata itu akan senang. Dia mengeluarkan cetak biru pemburu luar biasa yang diberikan Knowles dari ruang sistem dan menyerahkannya kepada Adele. Ini adalah cetak biru untuk boneka mekanik ini. Mata Adele langsung berbinar. Dia dengan gembira mengambilnya dan membolak-baliknya. Setelah beberapa kali melirik, keheranan perlahan menyelimuti ekspresinya. Setelah beberapa lama, dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan tatapan serius. "Lord Richard, orang yang membuat boneka mekanik ini pastilah seorang ahli jenius. Ide-ide ini terlalu hebat," dia berkata dengan rasa ingin tahu. "Bisakah Anda mengizinkan saya bertemu dengan ahli jenius itu? Apakah dia teman Anda?" Richard tertegun sejenak dan berkata dengan senyum hangat. "Ya, dia adalah teman saya, tetapi kita mungkin tidak dapat bertemu dengannya. Dia berjuang untuk cita-cita mereka." Adele tidak begitu mengerti apa yang dimaksud Richard. Sang penguasa melihat ekspresi bingung gadis muda itu dan tidak mengatakan apapun lagi. Ia kembali ke topik utama. Boneka mekanik ini memiliki energi yang sangat besar. Ia dapat melahap material di sekitarnya dan memperbaiki dirinya sendiri secara otomatis. Yang terpenting adalah sumber daya langka dan biji unik dunia bawah tanah Mithril. Kau juga dapat melakukan penelitian tambahan tentang ini.
Tanda seru, tanda seru. Pemburu luar biasa itu membutuhkan sejumlah besar sumber daya langka untuk memperbaikinya. Apa yang dimilikinya saat ini mungkin bahkan tidak cukup untuk mengisi celah di antara giginya. Lebih jauh lagi, tanpa Mithril, mungkin tidak ada harapan untuk memperbaikinya. Baik, penguasa. Adele mengangguk dan berkata dengan serius. Saya akan bekerja sangat keras, Tuan Richard. Setelah keduanya berbicara sejenak, Richard mengeluarkan busur silang berburu naga dan baut busur silang berburu naga, yang merupakan dua cetak biru bintang 4. Adele, ini adalah cetak biru busur silang berburu naga. Senjata ini akan sangat membantu kita sekarang. Bisakah kau menempanya? Adele dengan enggan menyingkirkan cetak biru pemburu yang luar biasa itu dan mengambil dua cetak biru baru. Setelah beberapa pandangan, matanya melengkung. Dia ingin mencobanya. Dibandingkan dengan boneka mekanik yang sempurna itu, kedua cetak biru ini tampaknya lebih cocok untukku yang sekarang. Dia menjadi lebih percaya diri saat berbicara. Lord Richard, selama kau memberiku cukup bahan, aku bisa menempanya. Tapi ini mungkin memakan waktu setengah bulan. Richard mengangguk puas. Ini adalah cetak biru bintang 4. Itu memang berbeda setelah menerobos meningkatkannya menjadi pandai besi tingkat khusus. Namun, kata-kata Adele membuatnya merasa sedikit tidak berdaya. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membangun busur silang berburu naga, 5.000 unit merkuri, 5.000 unit sulfur, 5.000 unit kristal, 1.000 unit besi halus, fasia naga raksasa level 15 atau lebih tinggi atau naga raksasa bibrida, dan pandai besi tingkat khusus. Dia miskin. Proses penempaan membutuhkan lebih dari 100 unit besi halus. Kamu harus mulai melebur besi halus terlebih dahulu, aku akan mendapatkan sisa bahannya kembali secepatnya. Adele mengangguk, dan kegembiraan muncul di matanya. Membuat peralatan tingkat tinggi adalah kenikmatan yang langka baginya. Setelah dia mengatakan itu, Richard berkata dengan serius lagi. Tetapi sebelum kamu mulai bekerja, kamu perlu istirahat selama 3 hari. Kamu tidak diizinkan memasuki bengkel pandai besi selama 3 hari. Gadis dengan lingkaran hitam besar di bawah matanya masih ingin berdebat. Namun Richard menggunakan matanya untuk menekannya dengan kejam. Gadis itu hanya bisa setuju dengan muram. Richard pertama-tama menyingkirkan pemburu luar biasa itu. Tidak akan terlambat untuk mengirimkannya kepada gadis itu setelah dia beristirahat selama beberapa hari. Kemudian, dia meninggalkan toko pandai besi bersama Adele. Dia bahkan secara khusus menginstruksikan para penjaga untuk mencegah Adele kembali dalam 2 hari ke depan. Itu menghentikan rencana Adele untuk kembali keesokan harinya. Dia hanya bisa kembali beristirahat dengan sedih. Setelah Richard kembali ke rumah bangsawan, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Pasir sekali lagi mengangkat 11 telur cacing pasir di sudut dengan lambaian tangannya. Mereka membawa kembali telur-telur ini ketika mereka meninggalkan ruang bawah tanah. Namun, masih ada waktu sebulan sebelum mereka bisa menetas, jadi dia tidak terlalu memperhatikannya. Sepertinya aku harus menutupinya dengan pasir. Setelah dia berpikir sejenak, dia langsung pergi ke halaman belakang rumah bangsawan. Dia meletakkan telur-telur cacing pasir di sudut. Kemudian, penduduk di luar tiba-tiba melihat butiran pasir yang tak terhitung jumlahnya terbang ke langit dan menyerbu ke dalam rumah besar tuan. Dampak visual menghiasi pemandangan ini. Penduduk baru sangat terkejut dan dengan cepat bertanya kepada orang-orang di sekitar apa ini. Penduduk tua yang bangga mulai mengumumkan prestasi Richard sebelumnya. Terutama di langit di atas hutan biji zaitun Rusia, prestasi membunuh ratusan wyvern berbisa dalam satu gerakan bahkan lebih dibesar-besarkan. Setelah popularitas orang-orang mencapai 90, penduduk secara alami akan menyebarkan kehebatan Twilight City dan Richard kepada penduduk baru. Sebagian besar penduduk baru menetap di lingkungan ini. Ketika semua orang mengatakan bahwa wilayah itu baik dan tuan itu hebat, mereka dengan jujur bermaksud bahwa itu baik. Tidak peduli seberapa kuat perlawanannya, itu akan runtuh dalam 1 atau 2 minggu. Kekuatan orang-orang tidak terbatas. Richard tidak memperhatikan hal-hal sepele ini. Dia membiarkan pasir menutupi telur cacing pasir dengan lapisan tebal. Ketika dia merasakan kekuatan hidup telur-telur itu tidak banyak berubah, dia merasa lega. Bekerja keraslah, cacing-cacing kecil. Kalian akan menjadi kendaraan paling kokoh di Twilight City di masa depan. Jika saatnya tiba, aku akan membuatkanmu roda gurun yang keren. Aku akan menyeretmu ke sana jika kau tidak punya pekerjaan. Setelah ia mengungkapkan harapan para kapitalis,
ia memanggil 2 tim mumi penjaga dan meminta mereka untuk menjaga tempat ini setiap saat. Sekarang, ia hanya perlu menunggu raksasa-raksasa ini menetas. Setelah Richard berurusan dengan cacing pasir, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan mengambil kristal naga kuno dari ruang sistem. Itulah hadiah yang diberikan Ferguson kepadanya setelah dia menyelesaikan misi peringkat A. Itu bisa membuat naga darah kerangka itu berubah menjadi unit heroik. Namun Ferguson juga secara aneh menyebutkan bahwa proses transformasi itu membutuhkan banyak daging dan darah. Kalau tidak, itu bisa menyebabkan penurunan potensi. Richard menggosoknya sejenak dan dengan tak berdaya mengembalikannya. Sekarang, tidak ada waktu untuk mendapatkan begitu banyak daging dan darah. Dan dia juga perlu mengubah hasil perburuan menjadi sumber daya untuk merekrut pasukan. Dia hanya bisa menunda. Di malam hari, 3 pahlawan yang pergi berburu membawa kembali banyak mangsa. Poin sumber daya dan tempat berkumpul pasukan lapangan akan diperbarui setiap hari Senin. Bulan ini, tidak ada pasukan di sekitar Twilight City untuk dibersihkan. Jadi, panennya luar biasa banyak. Namun, Richard tidak membiarkan mereka berhenti di situ. Sebaliknya, dia terus berburu dalam kegelapan. Mereka semua adalah makhluk undead. Dengan gargoyle hitam sebagai mata, mereka tidak takut menghadapi musuh yang sangat kuat. Richard juga tidak tinggal diam. Ia juga membawa pasukan untuk ikut serta dalam penyisiran peta. Ia mulai pada sore hari. Ia kembali 3 kali dalam semalam dengan hasil buruan yang melimpah. Setiap pembunuhan yang dibawa kembali dapat ditukar dengan hampir 70.000 hingga 80.000 unit sumber daya. Dan itu dengan komisi 30%. Kalau tidak, itu akan lebih menguntungkan. Keesokan paginya adalah Senin, tanggal 1 Juli. Perburuan berlanjut. Setiap Senin malam pukul 8, sarang pasukan akan menyegarkan. Dan dia masih punya lebih dari 10 jam. Tanda seru. Pasukan itu juga semakin menjauh. Dari fajar hingga senja, tempat berkumpulnya pasukan di sekitarnya telah dibersihkan, yang memberinya 300.000 unit sumber daya. Setelah 2 hari dan 1 malam berburu, total sumber daya 200.000 unit di panel status Richard melonjak menjadi 900.000. Itu diam-diam memuaskannya. Akhirnya, dia punya beberapa makanan surplus. Namun, dia juga melihat dengan jelas bahwa ini adalah jumlah yang terkumpul karena tidak membersihkan tempat berkumpulnya pasukan selama sebulan. Dia tidak mungkin memiliki begitu banyak mangsa untuk dibersihkan setiap hari. Panen yang sedikit tidak akan memengaruhi rencana jangka panjangnya. Dia akhirnya bisa membawa pasukan yang kejam itu sekarang karena dia memiliki beberapa sumber daya. Rencananya berikutnya adalah membersihkan ancaman para Wyvern, menemukan pintu masuk ke dunia bawah tanah, mengepung pohon kuno milik dewa, atau terus menjelajahi reruntuhan kuno. Dia tidak bisa melakukan apapun tanpa kekuatan pasukan itu. 2 sarang pertama yang dipilih Richard adalah 2 pasukan tingkat langka. Langka bintang 3, prajurit mayat hidup Axe of the Dead. Jumlah rekrutmen, 10. Sumber daya yang diperlukan, 120.000 unit. Langka bintang 3, gargoyle gelap. Jumlah rekrutmen, 40. Sumber daya yang diperlukan, 280.200 batu permata. Dia menghabiskan 400.000 unit sumber daya untuk merekrut mereka semua tanpa ragu-ragu. Setelah dia menyelesaikan perekrutan, jumlah total prajurit mayat hidup di tangannya mencapai 35. Jumlah total gargoyle gelap mencapai 100, yang cukup untuk 1 skuadron. Setelah putaran ini, dia masih memiliki lebih dari 500.000 sumber daya yang tersisa di tangannya. Setelah Richard memikirkannya, dia merekrut semua 14 prajurit kalajengking. Ini membawa total 48. Dia menggunakan lebih dari 10.000 sumber daya. Firaun terkutuk, jumlah rekrutan, 10 total, 20. Menggunakan 12.000 unit sumber daya. Pemanah kondensasi pasir yang tersisa, jumlah rekrutan, 100, jumlah saat ini, 100. Ksatria kematian kapak raksasa, jumlah rekrutan, 42, jumlah saat ini, 42. Richard tidak merekrut lagi. Jika dia merekrut lebih banyak, sumber daya di tangannya tidak akan cukup. Selain itu, jumlah kedua pasukan saat ini hampir tidak cukup, jadi dia mengesampingkannya. Dia berpikir sejenak dan mengeluarkan 15 sarang pasukan yang telah ditukarkannya dengan poin. 10 prajurit mayat hidup tingkat elit. 5 penyihir pasir gila tingkat langka. Dia membangun semuanya.
10 prajurit mayat hidup tingkat elit menghabiskan 12.000 unit sumber daya dan berhasil dibangun. Jumlah rekrutan, 100 prajurit mayat hidup menghabiskan 120 unit sumber daya masing-masing, total 12.000 unit. 5 sarang penyihir pasir gila tingkat langka, menggunakan 60.000 unit sumber daya untuk membangun dengan sukses. Tersedia untuk direkrut, 50 penyihir pasir gila, masing-masing 1.200 unit sumber daya, total 56.000 unit. Setelah perekrutan ini, dia masih memiliki lebih dari 370.000 poin sumber daya yang tersisa. Richard tidak melakukan gerakan lebih lanjut. Pada pukul 8 malam, pemberitahuan sistem berbunyi tepat waktu. Ding gelombang sarang pasukan telah disegarkan. Tuan-tuan, silakan rekrut sendiri. Ding gelombang minggu ini adalah minggu badai. Harap berhati-hati. Minggu badai. Richard merasa itu memang baru. Tetapi tampaknya ada satu hal tentang bakat tuannya, badai akan bersembunyi dari wilayahnya. Itu cukup berguna. Dia tidak terlalu banyak berpikir dan membuka kembali sarang pasukan. Benar saja, sarang pasukan yang baru saja direkrutnya telah disegarkan. Richard terus merekrut seperti sebelumnya. Prajurit mayat hidup bintang 3 yang langka. 5 unit dapat direkrut. Diperlukan 60.000 unit sumber daya. Total setelah perekrutan, 40. Gargoyle gelap bintang 3 yang langka. 20 unit dapat direkrut. Diperlukan 140.000 unit sumber daya. 100 permata. Total setelah perekrutan, 120. Prajurit kalajengking dan Firaun terkutuk. Prajurit mayat hidup tingkat elit, penyihir pasir, dia merekrut semuanya. Dia masih memiliki 130.000 unit sumber daya tersisa setelah perekrutan putaran kedua. Kekuatan pasukannya melonjak lagi setelah perekrutan putaran ini. Meskipun dia belum merekrut beberapa cabang, dia telah merekrut produksi selama 3 minggu untuk yang utama. Richard membuka panel cabang dan melihat dengan saksama. Ada cabang elit bintang 3, penjaga mumi, total 150. Prajurit mayat hidup, total 150. Sumber daya di tangannya tidak lagi cukup untuk meningkatkan 10 prajurit mayat hidup tingkat elit ke tingkat langka, jadi dia memutuskan untuk mengesampingkannya untuk saat ini. Ketika sumber dayanya cukup, dia akan meningkatkannya lagi. Cabang bintang 3 langka memiliki jumlah terbanyak. Perban mumi, total 51. Prajurit kalajengking, total 55. Firaun terkutuk, total 25. Pemanah kondensasi pasir, total 100. Ksatria kematian kapak raksasa, total 42. Penyihir pasir gila, total 75. Tingkat langka adalah kekuatan inti yang jumlahnya mencapai total 348. Pasukan bintang 3 langka adalah Gargoyle gelap, total 120. Prajurit mayat hidup, total 40. Tingkat yang mulia, saat ini, dia tidak dapat merekrut sarang militer. Namun, dia telah memperoleh 3 tim prajurit pedang berat bintang 1 yang brilian dari reruntuhan kuno. Selain itu, dia telah merekrut kerangka dan naga darah dari mayat para prajurit Templar. Ini semua pasukan yang dia miliki saat ini. Dia memiliki 656 prajurit, tidak termasuk 150 mumi penjaga yang hanya dapat melindungi wilayah tersebut. Ada lebih dari 65 kelompok dan 6,5 skuadron. Selain itu, kualitas pasukannya sangat tinggi. Mereka semua adalah pasukan elit yang telah dia pilih dengan cermat. Dan mereka dapat meledak dengan kekuatan pertempuran yang kuat. Pada saat ini, mentalitas Richard telah sepenuhnya menyesuaikan diri dari ruang bawah tanah. Meskipun dia telah memimpin puluhan ribu prajurit tingkat tinggi level 10 hingga 14 dalam pertempuran besar. Tetapi itu semua palsu dan tidak ada hubungannya dengan dia. Kekuatan Twilight City adalah kekuatan yang benar-benar miliknya. Yang membuatnya paling puas adalah jumlah gargoyle gelap telah mencapai 12 tim kecil. Prajurit udara ini memiliki nilai strategis yang sangat tinggi. Di era cemerlang, jumlah pasukan terbang adalah yang paling sedikit. Dan itu juga yang paling langka. Itu jauh lebih sedikit daripada jumlah pasukan penyihir. Itu selalu menjadi kekuatan yang signifikan dalam pasukan. Dan prioritasnya bahkan lebih tinggi daripada para penyihir. Pentingnya supremasi udara tidak perlu dikatakan lagi. Itu hampir dapat menentukan arah perang. Produksi sebanyak 10 gargoyle gelap per minggu bahkan lebih memuaskan baginya. Di masa depan,
hal pertama yang akan dia lakukan ketika dia memiliki sumber daya yang cukup adalah meningkatkan sarang gargoyle gelap ke tingkat yang mulia. Setelah Richard merekrut pasukan, dia tiba-tiba tampak memikirkan sesuatu. Dia mengeluarkan 5 mayat iblis tertinggi yang dia peroleh dari kartu prajurit Tibet. Ini adalah mayat yang dia peroleh ketika dia mengambil darah naga suci dari pengepungan iblis dan malaikat di ruang bawah tanah. Dia telah meninggalkan Gunther di danau setelah melarikan diri dan tidak pernah memiliki kesempatan untuk menggunakannya. Sayangnya, para malaikat menemukan 2 mayat penunggang kuda Templar yang dia sembunyikan di dasar danau untuk melarikan diri pada akhirnya. Gunther tidak membawa mereka kembali. Namun, mayat dari 5 iblis tertinggi ini adalah hasil panen yang asli. Jadi, itu sepadan. Dia melihat kedua mumi pahlawan itu. Kedua orang ini dapat merekrut tentara mumi. Itu bisa memenuhi pikiran yang ada dalam benaknya sebelum memasuki ruang bawah tanah. Gray, Gunther, panggil 5 mayat iblis tertinggi ini menjadi tentara mumi. Baik, Tuan. Keduanya segera menjawab dengan hormat. Kemudian berjalan di depan para iblis tertinggi dan mulai merapal mantra secara bersamaan. Energi magis biru samar meresap ke dalam tubuh Gray. Itu memancarkan dinginnya roh yang mati. Kekuatan darah meresap ke dalam tubuh Gunther. Dia seperti mayat yang berjalan keluar dari gunung mayat dan tulang dengan perasaan yang menakutkan. Dalam sekejap, kekuatan agung melonjak. 5 iblis tertinggi setinggi 5 meter mulai membusuk dan runtuh, memperlihatkan kangka pucat mereka. Daging dan darah mereka berubah menjadi energi murni dan mengalir ke tulang-tulang putih. Mata Richard berbinar. Setelah dia merekrut naga darah kerangka dari mayat para prajurit Templar, Gunther memperkuat pasukan ini menjadi keterampilan khusus. Dia bertanya-tanya apakah keduanya bisa memberinya kejutan yang sama dengan merekrut iblis tertinggi yang setara dengan para prajurit Templar. Dengan gelombang kekuatan sihir, pemandangan berangsur-angsur berubah. Mayat iblis besar mulai mencair. Ia berubah menjadi kerangka pucat tanpa daging dan darah. Pemandangan ini mengejutkan. Tidak seperti naga darah kerangka iblis besar tidak berubah menjadi merah darah. Sebaliknya, ia menjadi lebih pucat. Rasanya seperti pakaian yang sudah pudar telah dibilas. Ada rasa ngeri yang tidak wajar. Setelah daging dan darah menghilang, sisi lain dari iblis besar itu berangsur-angsur menampakkan dirinya. Tanda seru, siku, pergelangan kaki, bahu, hampir semua bagian yang dapat melancarkan serangan memperlihatkan duri-duri yang menyeramkan. Cahaya dingin yang berkedip-kedip sudah cukup untuk membuat hati Richard bergetar. Hal yang paling menarik perhatian adalah 3 cakar tajam di tangannya. Mereka berkali-kali lebih tajam dari pisau cukur. Bahkan sisik naga tidak akan mampu menghalangi ketajamannya. Richard mengamati dengan saksama. Energi biru tua Gray menekan energi merah darah Gunther, menyelimuti 4 dari 5 mayat iblis tertinggi. Energi berwarna darah Gunther hanya diubah menjadi 1. Pada saat yang sama, kedua pahlawan peringkat A dengan panik memasukkan energi sihir ke dalam mayat-mayat itu. Fitur tambahan menambahkan energi sihir untuk meningkatkan kemampuan mengubah kekuatan prajurit setelah keterampilan konversi mayat ditingkatkan ke peringkat A. Namun, tubuh iblis tertinggi mengandung kekuatan yang melimpah, dan energi sihir mereka hanya berfungsi sebagai katalisator. Transformasi berlanjut selama beberapa menit hingga akhirnya mencapai ambang tertentu. Boom! Api jiwa tiba-tiba menyala di kepala kosong dari 5 iblis tertinggi. Kehidupan mayat hidup baru lahir pada saat ini. Di gelombang pahlawan Twilight City, Gray telah merekrut pasukan khusus dari mayat naga darah kerangka. Karena sifat khusus pasukan itu telah dipadatkan menjadi kemampuan khusus pahlawan itu. Di masa mendatang, Anda dapat merekrut jenis pasukan serupa lainnya dari mayat iblis itu. Di gelombang pahlawan Anda Gunther telah merekrut jenis prajurit dari mayat iblis tertinggi, prajurit bintang 1 yang mulia, iblis kerangka. Saat pemberitahuan sistem berbunyi, 5 iblis kerangka yang baru lahir perlahan berdiri. Bahkan tanpa daging dan darah, hanya kerangka mereka yang ganas dan duri tajam di persendian mereka yang masih memberi orang tekanan yang kuat. Prajurit tingkat mulia, suasana hati Richard langsung melambung. Prajurit naga darah kerangka yang dipadatkan Gunther dan prajurit iblis kerangka yang dipadatkan Gray. Itu benar-benar sempurna. Naga dan iblis itu akan berada di daftar pembunuhannya di masa mendatang. Setelah dia menarik napas dalam-dalam, dia membuka panel atribut lawan. Skeleton Demon, level 10. Potensi, Glorious 1 star.
Skill, Spatial Movement Areng, mengonsumsi kekuatan jiwa. Melintasi ruang dengan bebas. Semakin jauh seseorang melintasi, semakin banyak kekuatan jiwa yang dikonsumsi. Piercing Claw Areng, menambahkan kekuatan ruang kecakar, menyebabkannya mampu menembus armor dan sihir. Ratchet Talon, setelah tubuh rusak, kekuatan jiwa dapat dikonsumsi untuk pulih dengan cepat. Space Affinity, memiliki kecocokan yang sangat kuat dengan kekuatan ruang. Deskripsi, undead yang lahir di mayat iblis tertinggi. Itu telah mempertahankan keterampilan iblis tertinggi yang paling kokoh. Atribut iblis kerangka itu ternyata sederhana. Itu hanya memiliki 2 keterampilan. Namun, karena keterampilan pentingnya, Spatial Movement, itu telah mempertahankan kekuatan pertempurannya. Oleh karena itu, kekuatan pertempurannya masih sangat luar biasa. Terutama jika dikombinasikan dengan kekuatan serangan lawan yang mengerikan yang dapat menghancurkan armor dan perisai dengan paksa. Kerusakan yang dapat ditimbulkannya pasti tidak akan lebih lemah dari naga darah kerangka. Richard sedang dalam suasana hati yang sangat gembira. Mereka adalah 5 pasukan agung level 10 yang ahli dalam kekuatan spasial. Kekuatan pertempuran mereka tidak kalah dengan 2 pahlawan peringkat A. Sementara Richard melambaikan tangannya, dia memanggil semua pasukan yang baru direkrut. Cahaya pasir kuning terpancar dari tubuhnya dan menyelimuti semua orang. Setelah itu, pemberitahuan sistem berbunyi. Pasukan ini secara bersamaan memperoleh keterampilan khas kota Twilight, transformasi pasir. Kekuatan mereka telah meningkat 1 level penuh. Dan iblis kerangka, yang memiliki gerakan spasial dan serangan yang kuat, ditambah dengan transformasi pasir, prajurit ini dapat digambarkan sebagai tirani yang tak tertandingi. Dia menantikan kinerja prajurit ini di masa depan. Jika kinerja di medan perang sekuat yang dia kira, di masa depan, dia akan menginvestasikan sumber daya tambahan ke prajurit ini untuk mengembangkannya. Hal yang sama berlaku untuk iblis kerangka dan naga darah kerangka. Pertarungan sesungguhnya selalu menjadi standar untuk menguji segalanya. Setelah Richard melakukan semua ini, dia melihat ke arah 2 mumi pahlawan. Matanya menunjukkan sedikit kegembiraan. Kumpulkan pasukan dan buru pohon kuno dewa. Dia sudah mengambil bos yang sebelumnya tidak bisa disentuhnya di dalam tasnya. Saat dia melihat kontrak gelap di gudang harta karun Dewan Scarlet, dia merancang pohon kuno dewa yang ditakdirkan untuk menjadi target perburuannya. Twilight City juga tidak memiliki pertahanan udara. Membawa kembali pohon kuno dewa dapat menutupi celah ini sebagian besar. Untuk memburu bos ini tidak memerlukan pasukan kolosal. Taktik laut manusia tidak berguna melawan pohon kuno dewa. Tubuh besar musuh dapat menghancurkan pasukan yang lemah seperti semut. Richard hanya berencana untuk membawa elit kali ini. Pertama, dia harus memilih target 2 pahlawan peringkat A yang kuat, Gunther dan Grey. Kemudian, ada 5 iblis kerangka bintang 1 mahkota, dan 1 naga darah kerangka. Selain itu, 12 tim gargoyle gelap harus mengikuti. Ada juga 4 tim prajurit mayat hidup tingkat langka dan 8 tim pemanah kondensasi pasir. Ada hampir 25 tim pasukan. Pasukan lainnya semuanya ditinggalkan untuk menjaga wilayah tersebut. Tuan, bagaimana kita akan menghadapi pohon raksasa berwajah manusia itu? Ketika melihat pohon kuno dewa menghantam bumi, suara yang ditimbulkannya seperti gempa susulan. Grace sedikit serius. Dampak yang ditimbulkan bos itu sangat dalam. Richard menatap tajam ke arah pihak lain. Aku sudah punya rencana untuk mengatasi masalah ini. Saat dia berbicara, dia melihat ke arah pasukan yang diperintahkan untuk tetap tinggal. Para pemanah kondensasi pasir akan membentuk kelompok yang terdiri dari 2 orang, dan prajurit mayat hidup dari kapak orang mati akan membentuk kelompok yang terdiri dari 1 orang. Mereka masing-masing akan menunggangi gargoyle gelap. Setelah Richard memberi perintah, pasukan itu tidak ragu-ragu dan segera mulai bergerak. Richard mengambil kesempatan untuk berbicara. Grey, apa bagian terkuat dari pohon kuno dewa? Pahlawan mumi itu berpikir sejenak sebelum menjawab. Ia memiliki beberapa tawon beracun, dan kemampuan bertarung jarak dekatnya sangat kuat. Richard tersenyum dan tidak berkomentar. Bagaimana dengan kelemahannya? Kelemahan. Grey jatuh ke dalam pikiran yang dalam. Setelah beberapa lama, ia menatap pasukan itu secara bertahap. Ia secara bertahap menunggangi punggung gargoyle gelap, dan tiba-tiba memikirkan sesuatu. Pasukan yang kau bawa semuanya adalah serangan jarak jauh. Kelemahan terbesar dari pohon kuno dewa adalah tidak memiliki serangan jarak jauh. Richard mengangguk. Kau setengah benar.
Setiap kehidupan memiliki kelemahannya sendiri, dan pohon kuno dewa tidak terkecuali. Tidak peduli seberapa kuatnya, ia tidak dapat lepas dari aturan dasar ini. Apa kelemahan pohon itu? Setelah Richard mengajukan pertanyaan, dia melihat pasukan itu sudah berkumpul. Dia tidak menunggu Gray untuk menjawab. Dia melangkah maju dan mulai mengukurnya. Meskipun gargoyle gelap itu bukan jenis pasukan yang cocok untuk ditunggangi. Namun, punggung lawan sangat luas. Untuk sementara bertindak sebagai tunggangan tidak akan menjadi masalah. Sementara Richard melihat para prajurit mayat hidup dari kapak orang mati dan para pemanah kondensasi pasir yang duduk di punggung gargoyle gelap itu, dia tersenyum tipis. Bukankah Twilight City memiliki angkatan udara jarak jauh? Apa kelemahan terbesar pohon itu? Besok pagi, kita akan berkumpul dengan cara yang sama seperti sekarang. Keesokan harinya adalah tanggal 2 Juli pukul 9 pagi. Pasukan itu siap berangkat. Karena tidak ada pasukan darat yang menahan mereka, mereka bergerak sangat cepat. Area puing-puing yang telah dilanda gempa bumi muncul di depan mereka dalam waktu kurang dari 1 jam. Tidak ada satupun tanda-tanda kehidupan di tanah yang hancur itu. Sementara itu, pohon kuno dewa di area tengah telah lari. Yang tersisa hanyalah lubang yang sangat besar. Ada jejak kaki yang jelas di arah yang ditinggalkan pihak lain sampai jejak di gurun berangsur-angsur menghilang. Gunther menggunakan indera khususnya untuk menemukan mumi berwarna darah yang tetap tinggal untuk memantau pohon kuno dewa itu. Setelah beberapa kali bertanya, ia terus mengejar ke arah barat laut. Setelah itu, ia dapat melihat mumi berwarna darah yang setengah terkubur di kerikil sebagai rambu jalan di sepanjang jalan. Makhluk-makhluk mayat hidup ini melaksanakan perintah aslinya dengan lengkap. Pukul 1 siang, Richard menatap sosok kolosal yang berakar di tanah di sebuah oasis di depannya. Dan wajahnya menampakkan sedikit antusiasme. Ia telah menemukan targetnya. Bas, bas, bas. Di tempat ini, mereka dapat mendengar suara tawon beracun mengepakkan sayapnya dari jarak yang sangat jauh. Richard tidak terburu-buru untuk bergerak. Jadi, ia membiarkan pasukan mendarat di pasir dan bersembunyi. Ia terbang ke langit yang lebih tinggi sendirian. Ia menatap oasis tempat pohon kuno dewa berada dari kejauhan. Tetapi yang mengejutkannya adalah area di depannya yang seharusnya menjadi oasis kini telah menjadi danau darah. Sejumlah besar mayat mengapung di permukaan air. Itu tampak seperti kolam darah di jurang. Dan itu memang mengerikan. Setelah melewati kolam darah, dia memusatkan perhatian pada target terakhirnya, pohon kuno milik dewa. Selain sejumlah besar tawon beracun yang terbang di sekitarnya, hal yang paling menarik perhatiannya saat ini adalah buah emas di atas cabang pohon kering yang memancarkan aura unik dan memikat. Bahkan ratusan meter jauhnya, dia bisa merasakan dengan jelas bahwa itu luar biasa. Namun saat jantungnya bergerak, jantungnya berdebar kencang. Benda itu sangat berbahaya. Tepat saat dia tercengang, sekelompok nyol gurun tiba-tiba muncul di garis pandangnya. Monster-monster itu berlari dengan penuh semangat ke oasis kolam darah. Setelah mereka mencium aura khusus di udara, mata mereka memerah. Para nyol langsung berlari menuju pohon kuno yang suci itu. Ekspresi mereka seperti pecandu narkoba yang telah melihat bubuk. Mereka hampir menjadi gila, tetapi saat mereka memasuki oasis, sizzle, puluhan akar tiba-tiba menjulur keluar dari danau, memercikkan air dan menyeret mereka ke kolam darah. Para nyol gila itu tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali. Seluruh proses terjadi dengan cepat. Gol, 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 gelembung muncul di permukaan danau berwarna darah. Tidak lama kemudian, beberapa mayat baru mengapung. Richard cukup terkejut. Pohon ini sedang memancing. Buah emas yang memancarkan aura luar biasa adalah umpan yang tak kenal kompromi. Mayat yang mengapung di kolam darah juga menjelaskan pencapaian pertempuran pohon kuno dewa selama ini. Dia membuka panel atribut dan melirik atribut pihak lain. Level pohon kuno dewa telah naik ke level 11. Itu jelas jauh lebih kokoh daripada ketika dia pertama kali menemukan pohon raksasa berwajah manusia. Tanda seru. Richard menarik kembali pandangannya dan mulai berpikir. Keterampilan peringkat A dari pohon kuno dewa, tubuh kutukan itu sangat kuat. Itu kebal terhadap semua mantra dan kutukan di bawah peringkat A. Itu kebal terhadap keterampilan kematian instan dan racun. Itu dapat menyerap energi dari mayat di sekitarnya untuk dengan cepat memulihkan vitalitas sampai energi mayat habis.
Keterampilan ini digabungkan dengan karakteristik bosnya, mengubah tanah dalam radius 100 meter menjadi tanah busuk. Itu dapat menyimpan energi mayat di tanah. Itu langsung membuatnya sangat halus. Itu seperti harta karun yang dapat diisi ulang dengan kekuatan yang sangat besar. Selama terluka, ia dapat segera menyerap energi yang tersimpan di dalam tanah untuk pulih. Meskipun kontrak gelap itu adalah harta karun bintang 4 dengan atribut peringkat A, ia memiliki banyak batasan. Aturan yang paling penting adalah bahwa pohon raksasa berwajah manusia itu tidak boleh memiliki kemauan yang terlalu kuat untuk melawan. Itu berarti ia hanya dapat menandatangani kontrak setelah pohon kuno dewa itu mencapai napas terakhirnya. Ketika Richard memikirkan hal ini, matanya berbinar dengan vitalitas saat ia melihat tawon beracun yang terbang di langit. Ia meminta kedua mumi pahlawan untuk menunggu di sana dengan pasukan. Ia pergi sendiri. Baginya, ancaman terbesar bukanlah pohon kuno dewa yang jahat itu sendiri, tetapi tawon beracun yang dibiarkannya. Ia akan melumpuhkan pohon kuno dewa kuno ini di matanya tanpa perlindungan pasukan terbang ini. Ia hanya bisa membiarkannya membantainya. Yang lebih penting, ia merasa ia menerima peningkatan kekuatan yang sangat besar setelah mandi dalam darah naga. Ia ingin melihat apakah kekuatannya dapat mengalahkan bos ini sendirian. Meskipun level lawan telah naik ke level 11, itu adalah template bos yang kuat. Namun sebagai perbandingan, skill Beyond A rank, template level yang mulia, dan mandi dalam darah naga telah meningkatkan atributnya secara signifikan. Dia bahkan lebih gila daripada lawannya. Dia tampak lebih seperti bos dibandingkan dengan pohon kuno milik dewa. Rekor pertempuran Richard yang luar biasa di ruang bawah tanah, ditambah dengan peningkatan kendali dan pengetahuannya tentang keterampilannya dalam pertempuran, telah membangun kepercayaan diri yang kuat saat ini. Selain itu, gurun adalah tanah. Kelahirannya, pasir kuning melonjak dan melayang di udara. Richard mendekati oasis berwarna darah dengan pasir dan debu. Cahaya di langit berangsur-angsur meredup saat ini. Itu adalah pertama kalinya dia melihat pohon kuno dewa. Itu hanya level 5 dan belum berubah peringkat. Saat itu, dia sangat terkejut sehingga dia hanya berani melirik dari jauh. Dia segera mundur sebelum dia bisa melihat penampilan pihak lain. Dengan kekuatan Twilight City saat itu, mereka tidak akan bisa mengalahkan bos yang kuat ini bahkan jika semua pasukan bertarung. Namun, dia tidak menyangka itu hanya dalam waktu 2 bulan. Dia telah tumbuh ke titik di mana dia bisa memandang rendah bos itu. Baik itu dirinya sendiri atau kekuatan Twilight City, keduanya telah meningkat pesat. Rasa pencapaian yang kuat muncul di hatinya. Gerakan besar yang membawa serta langit yang penuh dengan pasir kuning itu segera membangkitkan kewaspadaan pohon kuno milik dewa. Wajah yang terdistorsi di batang pohon itu tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh rendah yang dingin. Bas, bas, bas. Beberapa tawon yang sangat beracun langsung berdengung berisik seolah-olah seseorang telah menusuk sarang lebah mereka. Suaranya 10 kali lebih keras. Tawon raksasa setinggi 10 cm itu memperlihatkan jarum beracun yang bersinar dengan cahaya biru redup di perut mereka dan melonjak liar ke arah Richard. Di satu sisi ada badai pasir, dan di sisi lain ada sekawanan tawon. Langit terbagi menjadi 2 bagian saat ini. Itu memberikan dampak visual yang kuat. Ketika tawon beracun itu mendekati Richard, kekuatan yang lebih agung meletus dari tubuhnya. Butiran pasir yang tak terhitung jumlahnya melonjak dari tanah dan terbang ke langit. Bas, bas, bas. Butiran pasir menghantam tawon beracun itu dengan kekuatan yang kuat, seperti suara logam yang bertabrakan. Tawon beracun itu tanpa rasa takut menyerbu badai pasir. Tawon itu ingin mencegatnya secara langsung. Kepompong pasir bundar yang besar mengembun di sekitar target saat mereka mendekat. Tawon beracun itu menyerang dengan ganas, sengatnya terus-menerus menusuk kepompong pasir itu. Namun, tidak peduli bagaimana mereka menyerang, mereka tidak dapat menembus kepompong pasir yang tebal dan berat ini. Ukuran tubuh mereka yang kecil memberi mereka keuntungan yang sangat lincah dalam hal kecepatan. Namun, kelemahan mereka adalah mereka tidak berdaya melawan perisai yang sangat besar dan tebal itu. Tawon beracun itu seperti pembunuh. Mereka memiliki serangan dan kelincahan yang tinggi, dan mereka membawa racun. Kekuatan serangan mereka rendah. Richard merasakan kepompong pasir itu sudah dipenuhi tawon beracun. Dia terbang ke langit di atas pohon kuno dewa dengan sedikit main-main. Pohon raksasa berwajah manusia itu merasakan musuh sedang mendekat.
Wajah batang pohon yang bengkok itu mengeluarkan raungan rendah. Suaranya seperti raungan binatang buas raksasa dari jurang. Itu membuat jiwa seseorang bergetar. Batang pohon itu menari-nari seolah ingin menembak jatuh musuh di langit. Namun, Richard melayang 50 meter di udara, jauh di luar jangkauan serangan pohon kuno dewa itu. Keberadaan tawon beracun itu menebus kelemahannya karena tidak dapat menyerang udara. Namun, tawon beracun itu tidak dapat menghentikan Richard untuk maju dengan cara ini. Kepompong pasir di sekitarnya lebih dari 1 meter tebalnya. Tawon beracun itu hanya berukuran 10 cm. Dengan sengat tawon beracun, panjangnya tidak lebih dari 20 cm. Ketiga tawon beracun itu tidak dapat menembus kepompong pasir itu meskipun mereka terhubung. Yang lebih buruk adalah kepompong pasir itu dapat terisi kapan saja. Di bawah amarah pohon kuno sang dewa, semua tawon beracun itu menyerbu dan melilitkan kepompong pasir itu di sekeliling. Richard merasa senang. Bersenang-senanglah dengan api. Detik berikutnya, pasir kuning tak berujung di tubuhnya melonjak. Pasir di tanah melayang keluar. Pasir kuning menutupi langit. Dunia kehilangan warnanya saat ini. Butiran pasir yang tak terhitung jumlahnya mulai berputar dengan gila. Tanda seru, itu menyelimuti ratusan meter di sekitarnya. Boom! Butiran pasir itu terbakar ketika bensin tampaknya telah memercikkannya. Tawon beracun yang terjepit menjadi bola menerima pembakaran paling hebat. Di luar keterampilan peringkat A, badai pasir api. Berderit. Tawon beracun yang menyerang kepompong pasir melarutkan es dan jatuh seperti kepingan salju di bawah suhu yang sangat tinggi dan butiran pasir merah yang terbakar. Dalam selusin napas, ini mencekik ribuan tawon beracun sampai mati. Pohon kuno dewa yang berakar di pasir juga menerima kebencian dari dunia ini. Raungan, mereka bisa mendengar raungan yang mengerikan. Cabang-cabang pohon raksasa berwajah manusia bergoyang dan melambai di pasir merah. Suara ledakan keras membombardir daratan di sekitarnya. Richard melihat dari jauh. Badai pasir yang menutupi area seluas 10 meter berputar dengan gila. Badai pasir itu terbakar dengan api yang membakar, dan pasir di dalamnya terbakar seperti baja merah membara. Badai itu terus membombardir pohon raksasa berwajah manusia di tengahnya dengan kekuatan yang dahsyat. Pohon kuno dewa itu terpelintir dan bergoyang dalam badai pasir merah. Sosok yang terdistorsi itu samar-samar terlihat dengan rasa sakit dan raungan yang tak berujung seolah-olah Balrog lahir di dalamnya. Pemandangan itu tampaknya memiliki dampak visual dan psikologis yang kuat. Sosok Richard menghilang di atas pohon kuno dewa sebelum kekuatan sihirnya habis. Sesaat kemudian, badai pasir api berangsur-angsur menghilang. Tawon beracun yang terbang di langit sebelumnya telah menghilang. Namun, yang mengejutkan adalah bahwa pohon kuno dewa, salah satu target utama serangan itu, tetap penuh vitalitas bahkan setelah menerima serangan yang begitu mengerikan. Selain itu, luka lawan pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Richard tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika dia melihat ini. Bos ini terlalu berotot. Ia pikir ia bisa menggunakan skill Beyond Areng untuk menekan bos itu dengan paksa. Namun, kekuatan hidup bos itu tidak melemah sama sekali. Kemampuan untuk melahap daging dan darah di sekitarnya untuk menyembuhkan luka-lukanya terlalu luar biasa. Selama ia tidak menghabiskan energi yang tersimpan di pohon kuno dewa, mustahil untuk membunuh bos itu. Kecuali kekuatanku meningkat ke titik di mana aku dapat melumpuhkan bos ini dalam satu gelombang dan mencegahnya pulih, aku akhirnya akan menemui jalan buntu. Tetapi untuk memiliki kekuatan seperti itu, aku khawatir energi sihirku saat ini harus meningkat 10 kali lipat. Bahkan keterampilan Beyond Areng tidak dapat berkembang. Richard merasa sedikit frustrasi. Aku harus menyingkirkan kolam darah di sebelah pohon kuno dewa. Benda ini seperti perangkat pengisian daya. Itu terus-menerus mengisi ulang kekuatan. Setelah dia memiliki tujuan yang pasti, alur pikirannya perlahan terbuka. Jika berada di atas bebatuan, mungkin tidak akan mudah untuk melakukan ini, tetapi di sini, ini adalah gurun. Dia kembali mendekati pohon kuno dewa setelah energi sihirnya pulih ke batas atasnya dan semangatnya yang kelelahan telah pulih dengan tajam. Kali ini, Richard secara langsung mengendalikan kerikil untuk membangun terowongan bawah tanah sedalam 200 meter. Richard memisahkan kerikil di sekitarnya dan mencapai 100 meter dari pohon kuno dewa. Pada saat ini, danau berwarna darah berada di atas kepalanya. Dia melambaikan tangannya. Hus! Di kedalaman bumi, pasir bergerak ke kedua sisi,
dan tanah mulai memuntahkan pasir terus-menerus. 3 jam kemudian, pasir tambahan di tanah membentuk bukit kecil. Pohon kuno dewa juga merasakan sesuatu kali ini dan tampak sangat gelisah. Tetapi tidak tahu bagaimana menghadapi hal-hal di bawah tanah. Dia hanya bisa mengendalikan akarnya agar waspada. Itu untuk mencegah musuh yang mungkin tiba-tiba muncul. Ruang bawah tanah yang besar secara bertahap terbentuk di pasir sedalam 200 meter. Richard memperkirakan sudah waktunya. Dia menyeka keringat di dahinya dan berbalik untuk meninggalkan bawah tanah. Setelah dia kembali ke permukaan, dia menekan ke bawah dengan kedua tangan. Gemuruh. Ruang bawah tanah hampir tidak menopang pasir di atasnya dan runtuh. Tanah tiba-tiba tenggelam dengan beban danau yang sangat besar. Sebuah lubang besar muncul di tanah. Pada saat ini, dasar danau berwarna darah di tanah meledak. Darah yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke kedalaman bumi dan dihisap kering oleh pasir kering. Setelah darah mengering, beberapa mayat putih dan bengkak muncul di bagian bawah. Itu membuat rambut seseorang berdiri tegak. Pada saat ini, pohon kuno dewa itu dengan panik mencoba menghentikan darah agar tidak merembes ke bumi. Namun, akarnya tidak terbuat dari kain, jadi bagaimana mungkin ia menghentikan semua ini? Raungan. Tidak, bahasa asing bergema di langit. Musuh mengeluarkan raungan yang menyayat hati. Ketika Richard melihat ini, pasir kuning mulai bersinar. Pasir tak berujung sekali lagi menyelimuti musuh. Bos ini benar-benar kuat, namun kelemahannya yang paling fatal, atau lebih tepatnya, kelemahan fatal dari semua bentuk kehidupan ini, ia tidak bisa bergerak. Pohon tetaplah pohon, dan hanya dengan berakar di tanah ia akan menjadi yang paling kuat. Namun, titik paling kuat ini, pada saat-saat tertentu, juga akan menjadi kelemahan yang fatal. Meskipun lawan dapat mencabut akar pohon dan melarikan diri, setelah kehilangan tanah sebagai pohon pendukung, pohon itu masih memiliki sedikit kekuatan. Pohon kuno dewa dapat melahap energi kumpulan darah untuk memulihkan hidupnya. Selain itu, keberadaan tawon beracun dapat mengimbangi kelemahan ini hingga batas yang paling besar. Namun, ketika trik lawan yang paling dibanggakan dihancurkan, kelemahannya masih akan terekspos. Badai pasir api bangkit kembali. Namun, kali ini, Richard tidak membiarkan pasukan menunggu lebih lama lagi. Ia melambaikan tangannya. Gray, Gunther, bawa semua pasukan ke udara. Ingat, jangan mendekati jangkauan serangan lawan. Saat Richard memberi perintah, para prajurit mayat hidup dari kapak orang mati dan para pemanah kondensasi pasir segera menunggangi gargoyle gelap itu dan berangkat. Pemanah kondensasi pasir memiliki jangkauan lebih dari 200 meter. Jika mereka menyerang dari ketinggian lebih dari 100 meter, lawan mereka tidak hanya tidak dapat mengenai mereka, tetapi mereka juga akan diperkuat oleh gravitasi, membuat kekuatan mereka semakin kuat. Adapun prajurit mayat hidup, meskipun jangkauannya tidak terlalu dilebih-lebihkan, itu telah mencapai 40 meter. Itu benar-benar di luar jangkauan serangan lawan. Pohon kuno dewa kebal terhadap keterampilan kematian instan, jadi Richard tidak takut prajurit mayat hidup membunuhnya. Pemanah kondensasi pasir, serangan daya terisi. Serangan daya terisi peringkat D, setelah mengisi daya, anak panah dapat melepaskan 300% kekuatannya, dengan kerusakan menusuk tambahan. Tanda seru. Dengan perintah, satu skuadron pemanah kondensasi menarik tali busur di tangan mereka hingga batasnya dan melepaskannya dengan tenang. Bang! Suara yang jelas terdengar. Siu! Anak panah itu merobek langit. Badai pasir api tidak menghalangi anak panah. Sebaliknya, karena suhu tinggi dan dukungan siklon, kekuatan anak panah meningkat beberapa level. Dentang! Suara logam yang bertabrakan terdengar. Percikan api beterbangan ke segala arah. Bahkan anak panah dengan karakteristik menusuk yang kuat tidak dapat menembus kulit pohon raksasa berwajah manusia yang keriput. Selain itu, bahkan jika musuh terluka, mereka masih dapat pulih pada kesempatan pertama. Akar bos melahap energi di tanah di sekitarnya. Meskipun danau berwarna darah telah runtuh, energi yang disimpan sebelumnya cukup bagi bos untuk bertahan lama. Ketika Richard melihat ini, dia sama sekali tidak terkejut. Dia terus memberi perintah. Tebasan Tomahawk. Prajurit mayat hidup dari kapak kematian datang dari sisi lain dan melemparkan 40 Tomahawk ke sasaran. Krak, suara rantai yang bergesekan satu sama lain bergema di langit. Pohon kuno dewa yang tidak bisa bergerak telah menjadi target terbaik saat ini. Saat kapak-kapak itu menghantam, krak, suara kaca pecah terdengar.
Kapak-kapak itu langsung hancur berkeping-keping dan menyelimuti pohon kuno milik dewa itu. Setelah gelombang kerusakan pertama, setengah dari energi api kapak-kapak itu naik dan menyebabkan gelombang kerusakan kedua. Sayang sekali inti elemen api itu tidak memperkuat prajurit mayat hidup yang baru direkrut dari kapak orang mati. Kalau tidak, kekuatannya akan semakin dilebih-lebihkan. Gray dan Gunther terus-menerus menyesuaikan frekuensi serangan pasukan. Pada saat yang sama, bola korupsi di tangan Gunther tidak berhenti. Kekuatan sihir yang dapat merusak segalanya ini sangat luar biasa. Serangan tajam pemanah kondensasi pasir, kehancuran kapak perang prajurit mayat hidup, bola korupsi Gunther, dan keterampilan Richard Beyond Areng Flame Sunstorm. Di bawah rentetan serangan, pohon kuno dewa menjadi lebih marah. Raungan dari mulutnya membuat jiwa seseorang terpelintir. Badai pasir api berangsur-angsur menghilang saat energi sihir Richard memudar. Ketika penglihatan Richard kembali normal, pohon kuno dewa, yang baru saja menerima serangan yang mengerikan, dengan cepat pulih ke kondisi puncaknya. Sementara dia menunggu energi sihir dan kekuatan spiritualnya pulih, Richard terus memerintahkan pasukan untuk mengeluarkan energi tanpa henti bahkan untuk sesaat. Pasukan itu tidak lagi menjadi ancaman setelah dia memusnahkan tawon beracun itu. Dia bisa menggunakan keunggulan jangkauannya kali ini untuk melancarkan serangan tanpa menahan diri. Namun, yang tidak diharapkan Richard adalah ini. Pertarungan yang ia kira akan berakhir dalam waktu 1 atau 2 jam itu berlangsung dari siang hingga malam. Kemudian dari malam hingga dini hari. Daya tahan bos level 11 ini sangat membuatnya marah. Kalau bukan karena kecepatan pemulihan energi sihirnya yang mencapai 60 poin per detik, selama ia pulih, ia akan segera menggunakan skill Beyond Areng miliknya. Ia takut lawannya belum mengalami banyak kerusakan. Wajah Richard sudah memucat pada pukul 3 pagi. Keringat dingin menyelimuti dahinya. Meskipun energi sihirnya telah pulih, energi spiritualnya terkuras habis, dan ia merasa kelelahan. Seolah-olah ia telah bersama pacarnya 7 kali sehari selama sebulan. Para pemanah kondensasi pasir telah mendarat di tanah dan mengisi ulang ratusan anak panah dengan kerikil. Frekuensi tentara mayat hidup telah turun ke kondisi yang mengerikan. Konsumsi setiap orang telah mencapai batas. Kedua belah pihak sekarang bersaing untuk menentukan siapa yang bisa bertahan lebih lama. Akhirnya, setelah badai pasir api yang mengamuk lagi, Richard menyadari luka-luka pohon kuno dewa itu tidak dapat lagi pulih. Kekuatan musuh yang tersimpan akhirnya habis. Pada saat ini, dia merasa air mata mengalir di matanya. Bos ini pada akhirnya sangat kuat, bahkan jika itu adalah naga yang cukup besar, dia bisa membunuhnya beberapa kali, bukan? Membiarkan pasukan terus menyerang dalam posisi bertekanan tinggi, Richard beristirahat di belakang selama lebih dari 10 menit sebelum dia bisa menyingkirkan udara yang mengambang. Setelah dia memulihkan sebagian besar semangatnya, dia menatap pohon kuno milik dewa itu dengan tatapan membara saat auranya perlahan memudar. Hatinya perlahan menjadi bersemangat. Akhirnya tiba saatnya panen terakhir. Pohon ini miliknya. Dia meletakkan pohon kuno dewa ke dalam tasnya tepat saat dia akan mengakhiri pertempuran panjang yang melelahkan ini. Sua, bumi bergetar, dan lusinan akar besar dengan keras tercabut dari pasir. Debu beterbangan di seluruh langit. Pohon kuno dewa setinggi 30 meter itu tiba-tiba menjulang setinggi 40 meter. Tanda seru, akar di bawahnya seperti kaki yang menopang berat batang pohon saat mereka mulai bergerak keluar. Pohon kuno dewa melarikan diri. Meskipun dia tahu bahwa pohon kuno dewa itu bisa bergerak, melihat pohon melarikan diri masih membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Richard menarik napas dalam-dalam. Dia segera memberi perintah. Terus serang. Pemanah kondensasi pasir dan prajurit mayat hidup akan menekannya. Kita tidak boleh memberi pohon raksasa berwajah manusia ini kesempatan untuk mengatur napas. Karena kematian tawon beracun, pohon kuno dewa tidak lagi memiliki cara untuk menghadapinya. Mereka terus-menerus memukulinya. Namun, semakin seperti ini, semakin tergoda. Pohon itu dapat bertahan selama lebih dari 10 jam dari serangan histeria darinya dan lebih dari 100 pasukan. Berapa banyak nyawa dengan level yang sama yang dapat melakukan ini? Kota Twilight adalah tujuan akhirmu. Pohon kuno dewa itu membutuhkan pasukan berskala besar untuk melepaskan kekuatan sejatinya. Mata Richard membara. Menanam pohon ini di kota Twilight pada akhirnya merupakan masalah yang sangat penting. Cahaya kuning seperti pasir menyala, dan tubuhnya melayang di udara saat segera mengikutinya.
Pohon kuno dewa itu merasakan aura Richard mendekat. Wajah manusianya yang bengkok menatap tajam ke arah manusia yang sangat dibencinya. Seperti ular abu-abu panjang, pohon raksasa berwajah manusia yang bengkok itu menyerang Richard dengan beberapa butir pasir. Hus, mereka bisa mendengar suara kuat dari udara yang terkoyak. Serangan ini mungkin bisa menghancurkan tembok kota. Richard menghindar dengan ringan dan menghindari serangan yang mengerikan itu. Kemudian, dia mengulurkan tangannya. Badai pasir yang tak berujung menyelimuti pohon kuno dewa itu lagi. Boom, api membumbung tinggi. Badai pasir yang membakar menyelimuti bos ini sekali lagi. Pohon kuno milik dewa itu tidak tahu sudah berapa kali ia menderita kerusakan seperti itu. Ia masih bisa menahannya di awal. Namun serangan musuh terlalu terkonsentrasi dan ganas. Itu juga menghancurkan tanah yang menyimpan energi. Ia telah kehabisan tenaga. Gemuruh. Di tengah api yang memenuhi langit dan badai pasir yang tak berujung. Sosok besar itu perlahan runtuh. Bang! Ia menabrak pasir dengan suara teredam. Ini meninggalkan bekas yang berlebihan di pasir. Sejumlah besar pasir kuning terciprat. Semuanya menjadi kabur di bawah penutup api. Serangan ini akhirnya menjadi sedotan terakhir yang mematahkan punggung unta. Otot-otot di tubuh Richard bergetar tak terkendali saat ini. Dadanya naik turun dengan cepat. Tapi dia tidak berhenti. Badai pasir perlahan mereda setelah energi sihirnya habis. Di bawah penerangan bulan yang dingin kali ini, tubuh besar pohon kuno dewa itu runtuh di padang pasir. Seluruh tubuhnya hangus hitam, dan lubang panah dengan berbagai ukuran memenuhi kulitnya. Tidak seorang pun dapat membayangkan berapa kali satu skuadron pemanah kondensasi pasir dan 4 skuadron tentara mayat hidup menyerang bos ini dalam 10 jam terakhir. Tetesan air menembus bebatuan. Itu masih akan retak di bawah serangan yang berlangsung lama dan terkonsentrasi tidak peduli seberapa kuat pertahanannya. Kekuatan hidup yang membakar seperti matahari seperti sebelumnya juga telah berubah menjadi obor yang bergoyang tertiup angin saat ini. Meskipun masih jauh dari kata padam, namun tidak kehilangan kekuatannya sebelumnya. Setelah pihak lain runtuh, Richard tidak berhenti di situ. Ia terus membiarkan pasukan terus menyerang. Ia seperti orang biadab yang paling berpengalaman. Ia tidak akan menurunkan kewaspadaannya sampai saat-saat terakhir. Suara anak panah pemanah kondensasi pasir dan prajurit mayat hidup yang mengenai pohon kuno dewa menyebar jauh dan luas di padang pasir yang sunyi. Serangan-serangan ini tidak fatal, tetapi mereka memeras kekuatan terakhir pohon kuno dewa. Proses ini berlangsung selama setengah jam. Raungan, pohon kuno dewa pada napas terakhirnya tiba-tiba mengeluarkan raungan sedih. Sosoknya yang runtuh tiba-tiba berdiri, batangnya yang besar dan akarnya yang mengerikan melambai liar. Bahkan batu besar setinggi 100 meter mungkin akan hancur di bawah dampak kekuatan yang mengerikan seperti itu. Suara mengerikan yang langsung masuk ke pikiran datang bersamaan dengan serangan akar pohon. Itu adalah bahasa jahat yang tak terlukiskan. Itu tampaknya bergema di lautan darah neraka untuk selamanya. Richard merasakan kepalanya membengkak dan kelopak matanya berkedut liar meskipun dia berada ratusan meter jauhnya. Bisikan jiwa peringkat A dalam diameter 100 meter dari batang pohon kuno terkutuk itu dapat memengaruhi pikiran musuh, menyebabkan keinginan musuh runtuh. Itu dengan jelas menyelimuti pasukan di sekitarnya. Api jiwa itu tampaknya telah menghadapi badai. Itu bergoyang dan dapat dipadamkan kapan saja. Untungnya, jiwa itu adalah yang terkuat di antara mayat hidup. Ketika musuh meletus, pasukan itu mengaktifkan keterampilan penyelamatan hidup mereka yang paling kokoh di bawah perintah kedua pahlawan kali ini. Peng! Akar pohon raksasa menghantam lusinan gargoyle gelap di detik berikutnya. Dan tubuh mereka langsung meledak. Pasir beterbangan di seluruh langit. Untungnya, musuh menggunakan akar pohon dan tidak memiliki karakteristik kematian instan dari cabang-cabang pohon, jadi pasukan itu mundur. Ketika Richard melihat musuh telah mengaduk bumi menjadi kekacauan, seperti badai pasir, dia tidak menyerang lagi. Itu berlangsung selama 3 menit. Pohon kuno dewa mengeluarkan raungan sedih, dan tubuhnya runtuh untuk kedua kalinya. Richard akhirnya melambaikan tangannya untuk menghentikan pasukan penyerang kali ini. Dia melayang dan mendekat sendirian. Dalam persepsinya, kehidupan musuh berubah dari obor menjadi lilin yang akan padam. Lemah dan kecil, itu melayang di atas musuh. Pasir kuning menutupi tubuhnya. Detik berikutnya, tekanan yang tak terlukiskan melonjak. Itu seperti runtuhnya gunung setinggi 100.000 kaki.
Itu menekan pohon kuno dengan cara yang paling sombong. Wajah pohon kuno dewa itu menghadap ke langit. Dalam persepsinya, sosok yang membuatnya sangat marah muncul. Namun, itu terlalu lemah. Itu tidak lagi memiliki kekuatan untuk berdiri. Dan pihak lain mendekat secara bertahap. Aura kuat yang dibawanya seperti badai pasir yang menghancurkan segalanya di padang pasir. Itu merasakan ketakutan yang tak terlukiskan. Keputusasaan dan keengganan melonjak di dalam hatinya. Ketakutan akan kematian demi kehidupan merembes keluar dari kedalaman jiwanya. Itu tidak bisa menolak, menyerah atau mati. Suara Richard dingin. Dia menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menyampaikan arti kata-katanya kepada pohon kuno dewa. Aku adalah penguasa padang pasir, penguasa pasir kuning. Menyerah. Kamu akan menerima pemeliharaanku dan menerima daging dan mayat yang tak ada habisnya. Di masa depan, kamu akan menjadi pohon kegelapan abadi yang akan berdiri di bidang yang tak berujung. Kematian, kamu akan layu dan hancur. Seiring berjalannya waktu, kamu secara bertahap akan membusuk dan berubah menjadi pasir. Waktu akan menghapus semua jejak keberadaanmu. Menyerah atau mati. Richard meningkatkan jumlah energi sihir di interogasi lain dan menuangkannya ke dalam Yellow Sand Hollow. Semakin banyak energi sihir yang dia tuangkan, semakin kuat Yellow Sand Hollow. Dia ingin menghancurkan keinginan terakhir bos ini. Menyerah, atau mati. Aura naga raksasa mulai menyebar pada saat yang sama keluar dari tubuhnya. Dia dengan gamblang memobilisasi kekuatan di tubuhnya. Tekanan pada tubuhnya sekarang sepenuhnya dilepaskan. Menyerah, atau mati. Setiap kali dia mengulanginya, itu adalah dampak yang sangat besar pada pohon kuno dewa yang berada di ambang kehancuran. Kematian mendekat. Itu mencium aroma keputusasaan. Itu merasakan tatapan kematian. Tidak, itu tidak bisa mati begitu saja. Kenangan awalnya muncul di benaknya saat ini, ketika itu masih pohon muda, itu telah tumbuh di samping mayat dengan kekuatan yang luar biasa. Itu secara bertahap tumbuh menjadi keberadaan yang sangat kuat karena telah melahap daging dan darah mayat itu. Itu tidak ingin mati, itu tidak bisa mati, itu ingin hidup, tunduk, atau mati. Raungan gemuruh menyebabkan keinginannya benar-benar runtuh. Tunduk, bahasa pohon kuno yang unik itu sangat lemah. Ketika Richard mendengar ini, sudut mulutnya melengkung. Pada saat ini, hatinya sangat nyaman. Dia akhirnya membuat bos ini berlutut dan menyanyikan, menaklukkan. Keluarkan harta bintang 4 dari ruang sistem, kontrak gelap, bersiaplah untuk mengontrak waktu satu sama lain. Kalimat kedua pohon kuno jahat milik dewa membuat Richard tercengang. Aku akan menyerahkan jiwaku. Menyerahkan jiwamu. Ding gelombang pohon kuno milik dewa unit bos level 11 bersedia menawarkan jiwanya dan tunduk padamu. Apakah kau menerima kekuatan jiwa pihak lain? Catatan, semuanya berada di bawah kendalimu setelah pihak lain menawarkan jiwanya. Kau dapat menggunakan kekuatan jiwa pihak lain untuk mengendalikan hidup, mati, dan tindakannya. Ekspresi Richard menjadi sangat memikat saat ini. Dia menundukkan kepalanya dan melihat kontrak gelap di tangannya. Benda ini tidak bisa digunakan. Richard melihat pemberitahuan sistem dan tidak tahu harus merasakan apa saat ini. Dia telah menghabiskan begitu banyak upaya untuk pergi ke Dewan Scarlet untuk memilih kontrak gelap. Tetapi dia tidak lagi membutuhkannya pada saat kritis. Setelah dia kembali sadar, dia bersuka cita lagi. Bukankah ini sama saja dengan memancing bos? Itu nyaman. Tanda seru. Dia segera memilih untuk mengonfirmasi. Dalam sekejap, gumpalan kekuatan jiwa yang menonjol terpancar dari tubuh pohon kuno dewa yang berhubungan erat dengannya. Pada saat ini, Richard dapat dengan jelas merasakan emosi pohon kuno dewa terhadapnya. Itu adalah kecemasan, kegelisahan, dan ketakutan tak berujung akan kematian. Selama dia mau, dia dapat menggunakan gumpalan kekuatan jiwa ini untuk menghancurkan jiwa pihak lain kapan saja. Cara-cara bijaksana pohon raksasa berwajah manusia yang bengkok dalam melakukan sesuatu sangat memuaskan Richard. Dia telah menyelamatkan harta bintang 4 yang berharga ini yang secara mencolok memungkinkannya untuk memiliki target lain untuk diperbudak. Itu terlalu hebat. Akan jauh lebih mudah jika semua orang patuh seperti pohon kuno dewa ini. Hati Richard sedikit sakit ketika dia menatap pohon kuno dewa ini. Siapa yang begitu kejam padamu, sayangku? Orang ini sebaiknya tidak mati sekarang. Gray, Gunther, segera pimpin pasukan untuk berburu di sekitar area tersebut. Aku butuh beberapa mayat dan daging.
Sesuai perintahmu, Tuan. Kedua pahlawan itu segera memimpin pasukan dan meninggalkan Richard sendirian. Richard tidak lagi seperti sebelumnya di puncak pertempuran di Twilight City. Dia tidak membutuhkan pasukan untuk menjaganya setiap saat ketika dia pergi berburu prajurit elit. Manfaat yang cukup besar dari menjadi lebih kuat adalah bahwa hal itu menjamin keamanan selain dari dapat pamer di depan orang lain. Sebagai seorang tuan yang bersembunyi di belakang dan memerintahkan pasukan untuk menyerang kota dan menaklukkan tanah, dilindungi oleh prajurit yang tak terhitung jumlahnya, itu tidak terlalu berat baginya untuk dihadapi sendirian, bukan? 1 jam kemudian, mangsa menyelimuti pohon kuno dewa itu. Bahaya memenuhi gurun di malam hari, dan peluang untuk bertemu dengan prajurit di alam liar meningkat secara signifikan. Perburuan itu tidak menemui kendala apapun, dengan kehadiran dua pahlawan yang kuat. Akar pohon kuno dewa itu seperti sedotan, langsung membelah akar tipis dan menusuk mayat-mayat itu. Richard tidak merasakan sakit apapun bahkan setelah dia melihat mayat-mayat itu. Akar-akar itu dengan paksa menyedot daging dan darah yang membentuk cincin dan mengirimkannya ke batang pohon. Saat mayat-mayat itu perlahan mengering, aura samar pohon kuno dewa itu kembali menyala. Richard tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah melihat kebejatan bos ini. Mereka tidak mungkin bisa mengalahkan bos ini keesokan harinya jika mereka tidak menghancurkan danau darah kali ini. Baru pada fajar hari kelompok pemburu itu berhenti. Mayat-mayat kering memenuhi tanah kali ini. Pohon raksasa berwajah manusia yang bengkok yang telah kembali normal merentangkan cabang-cabangnya di bawah sinar matahari sementara Richard memandanginya. Aura tirani yang tak tertandingi tak terkendali. Lebih dari selusin buah yang baru tumbuh di atas mereka memang menarik perhatian. Richard dan pasukannya telah membakar semua tawon beracun dalam pertempuran hari itu. Pohon kuno dewa itu menghasilkan penjaga baru kali ini. Meskipun tawon beracun adalah spesies langka, spesies ini lebih mirip dengan pembunuh. Mereka memiliki kelincahan dan serangan yang tinggi, dan mereka membawa racun yang mematikan. Mereka memiliki darah rendah, dan pertahanan yang dangkal adalah kelemahan mereka. Dalam pertempuran langsung, mereka dapat memberikan gelombang kerusakan yang meledak-ledak. Pada saat yang sama, serangan kelompok Richard dengan mudah memusnahkan mereka seperti badai pasir yang berkobar. Tuan, suara pohon kuno dewa itu sedikit rendah dan kosong seperti gema di lembah. Bahasa pohon kuno dewa. Pada saat ini, Richard menatap orang besar ini, yang perlu mengangkat kepalanya untuk melihat keseluruhan gambar dengan jelas, dan mengangguk puas. Batang pohon kuno dewa itu tingginya lebih dari 30 meter di atas akarnya. Ada 16 cabang kering raksasa di tubuhnya. Cabang-cabang ini panjangnya lebih dari 20 meter dan bisa melambai dengan bebas. Dengan karakteristik kematian instan 20%, batang pohon ini menjadi mesin pembunuh yang serius. Akarnya bahkan lebih dibesar-besarkan. Ada lebih dari 50 akar pohon, masing-masing panjangnya 40 meter. Sangat menarik perhatian ketika mereka melambai. Bahkan jika akarnya tidak memiliki karakteristik kematian instan dari batang pohon, kerusakan yang dapat ditimbulkannya juga sangat dibesar-besarkan. Mereka pada akhirnya akan menjadi tak terkalahkan jika mereka harus mempertahankan medan penting seperti tembok kota atau jalan setapak. Dia bersedia memanggil pihak lain sebagai raja yang berdiri. Jika ada pasukan yang bekerja sama dengan bos ini untuk memblokir kerusakan jarak jauh dari dunia luar, maka ini akan memperbesar kekuatan tempurnya. Ketika Richard memikirkan tentang bagaimana pohon kuno dewa akan selalu menjaga Twilight City di masa depan, dia langsung merasa senyaman memakan semangka dingin di hari yang panas. Pada saat yang sama, dia merasakan kepuasan dari mainan yang telah dia nantikan sejak dia masih kecil. Dengan mainan ini, mengapa dia membutuhkan sepeda? Setelah dia menenangkan dirinya, Richard tampaknya telah memikirkan sesuatu. Setelah dia mengatur kata-katanya, dia bertanya, "Apakah kau punya nama?" "Tuan, kau bisa memanggilku Treebeard. Itu adalah nama yang kuberikan pada diriku sendiri." Ucapan pohon raksasa berwajah manusia itu sangat lambat. Itu seperti video yang diperlambat menjadi 0,5. "Treebeard, dari mana asalmu?" Pohon raksasa berwajah manusia yang bengkok itu mengungkapkan beberapa pikiran. Dan kemudian perlahan berkata, "Aku lahir di jurang. Aku muncul di alam fana karena fluktuasi spasial. Setelah waktu yang lama, akhirnya aku bisa berjalan. Aku menerobos ruang bawah tanah itu dan memperoleh kebebasan. Lahir dari jurang." Mata Richard memancarkan cahaya. Dia memikirkan deskripsi pihak lain,
pohon kuno yang lahir dari daging dan darah dewa. Kejahatan dewa adalah hal yang mengerikan yang bahkan membuat para dewa pusing. Dalam semua legenda dewa dan kejahatan di era cemerlang, ada beberapa kata ini untuk menggambarkan kehidupan ilahi ini. Penghujat, kuat, abadi. Apa yang terjadi dengan daging dan darah dewa yang kau lahap? Ketika aku sadar, aku merasakan tubuh dari daging dan darah di sampingku. Saat itu, aku tidak tahu bahwa itu adalah kejahatan dewa. Pohon kuno dewa berkata dengan sedikit penyesalan. Ketika aku menyadarinya kemudian, aku sudah muncul di alam fana karena gangguan spasial itu. Aku bahkan tidak menelan 1/10 dari daging dan darah mayat itu. Mulut dan lidah Richard langsung mengering. Mayat jahat dewa itu masih ada di sana. Jika dia bisa menggunakannya untuk merekrut mumi, bukankah dia bisa terbang ke langit? Bisakah kau kembali ke jurang sekarang? Pohon kuno dewa menggoyangkan batangnya. Kekuatanku saat ini terlalu lemah. Aku belum bisa membuka ruang. Pohon raksasa berwajah manusia yang bengkok itu merasakan bahwa Richard tampak sedikit kecewa. Jadi, ia menambahkan, tapi aku bisa merasakan lokasi tubuh melalui kekuatan di tubuhku. Ketika aku cukup kuat, aku bisa menemukan jalan kembali. Jantung Richard berdebar kencang. Seberapa kuat cukup? Aku tidak tahu. Richard tidak kecewa. Setidaknya dia punya ide. Tidak akan terlambat untuk membicarakannya saat sudah cukup kuat di masa depan. Ayo pergi, Treebeard. Pulanglah bersamaku. Twilight City akan menjadi wilayahmu mulai sekarang. Ya, Tuhan. Setelah Treebeard mengatakan itu, Richard melayang dan terbang ke cabang teratas pohon kuno dewa itu. Kemudian, dia duduk dengan mantap. Ini tiba-tiba menaikkan garis pandangnya. Duduk di tubuh raksasa ini sangat berbeda dengan terbang. Dia merasa sangat aman. Dia menyuruh gargoyle gelap itu menyeret pasukan untuk mengawal mereka. Kemudian, dia membimbing pohon kuno dewa itu untuk bergerak ke arah Twilight City. Dalam pertempuran ini, naga darah kerangka dan iblis kerangka yang dilarang Richard untuk diserang berdiri di batang pohon kuno dewa, seperti habitat burung. Adegan ini penuh dengan fantasi. Karakteristik pembunuhan instan cabang pohon kuno dewa terlalu abnormal. Kedua prajurit mahkota itu adalah pertempuran yang mudah. Akan sia-sia membiarkan mereka menyerang dengan taktik yang sempurna. Akan ada lebih banyak pertempuran dan cara yang tak terhitung jumlahnya untuk menguji kekuatan. Pertempuran mereka di masa depan. Richard mengalami perasaan menyerbu ke depan di sepanjang jalan. Para prajurit di alam liar yang melihat pohon kuno dewa sangat terkejut. Mereka tidak hanya tidak memiliki sedikit pun niat untuk mendekat, mereka bahkan melarikan diri jauh. Belum lagi hal lain, ukuran pohon raksasa berwajah manusia itu terlalu menakutkan. Puluhan akar raksasa menopang tubuh itu saat berjalan di padang pasir. Seberapa keren itu, perjalanan itu mulus dan tanpa hambatan. Mereka duduk di pohon kuno dewa dan kembali ke Twilight City pada sore hari. Kemunculan bos yang dilebih-lebihkan ini menyebabkan kejutan yang kuat bagi penduduk. Semua orang membuka mulut lebar-lebar dan berseru, F***. Benda apa ini? Di mana pohon itu menjadi roh? Apakah ada benda seperti itu di padang pasir? Bukankah dikatakan bahwa hanya para elf yang bisa memelihara manusia pohon? Sementara mereka melihat dari dalam wilayah itu, sosok raksasa memenuhi garis pandang mereka. Para penduduk mengangkat kepala mereka seolah-olah mereka sedang melihat sebuah mitos. Tekanan memenuhi sosok raksasa itu. Itu mungkin akan menghancurkan wilayah itu dalam sekejap jika monster seperti itu mengamuk. Bangunan 3 lantai itu bahkan tidak setinggi akar pohon di depannya. Namun, pemandangan yang mengejutkan ini tidak menimbulkan keributan karena orang-orang melihat gargoyle gelap terbang di langit dan sang penguasa duduk di dahan pohon. Ketika mereka berbalik, kekaguman penduduk terhadap pohon kuno dewa itu berubah menjadi pemujaan gila-gilaan terhadap Richard. Sang penguasa bahkan bisa menaklukkan monster yang begitu menakutkan. Memuji para dewa, ini benar-benar terlalu mengejutkan. Mereka yang baru saja bergabung sudah mulai berasimilasi ke dalam wilayah itu. Dampaknya bahkan lebih luas saat ini. Sebelumnya, ketika orang lain mengatakan betapa berkuasanya dia, mereka hanya mendengarnya dan tidak memiliki konsep yang konkret. Sekarang, Richard muncul di hadapan mereka dengan cara seperti itu. Hal itu langsung menyebabkan pujian dari sebelumnya menyatu dengan masa kini. Emosi yang lebih kuat daripada emosi penduduk lama meledak dalam hati mereka dalam sekejap. Itu adalah Tuan mereka. Puji para dewa, pujilah Twilight City.
Richard menatap Twilight City yang mendidih dengan suasana hati yang luar biasa. Dalam pandangannya, semua bangunan di wilayah itu telah menyusut. Dia melihat bengkel pandai besi, kilang anggur, dan rumah bangsawan. Dia melihat sosok di rumah tempat tinggal yang telah berganti pakaian dan membiarkan jendelanya terbuka. Sekarang, jendelanya tertutup. Orang itu, Karu, berlari jauh-jauh ke sini kali ini. Kegembiraan di wajahnya tidak kalah dari yang lain. Dia tidak menghentikan pohon kuno dewa itu setelah pohon itu berada 50 meter dari wilayah itu untuk sementara waktu. Orang sebesar itu tidak bisa langsung masuk ke wilayah itu. Bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak ruang untuk menampungnya? Dia tidak sengaja menginjak beberapa rumah, jadi kepada siapa dia akan meminta kompensasi? Di masa depan, jika dia membangun tembok kota, dia mungkin bisa membiarkannya menjaga gerbang kota. Itu adalah kekuatan penjaga yang paling kuat. Menurut legenda, para elf tampaknya suka menggunakan manusia pohon untuk melindungi tembok kota. Setelah Richard mendarat di tanah, dia membiarkan pasukan itu bubar untuk memperbaiki diri. Dia kemudian menatap Karu, yang berjalan cepat. Karu, pria tua berambut abu-abu itu berkata dengan penuh semangat, "Dewa di atas, aku berani bertaruh bahwa ini adalah pemandangan paling mengejutkan yang pernah kulihat. Pohon raksasa berwajah manusia ini mungkin dapat dengan mudah menghancurkan tembok kota ibu kota kekaisaran." Lord Richard, ini terlalu menakjubkan. Richard tersenyum. Jarang melihat pria tua berambut abu-abu ini begitu bersemangat. Karu, ini adalah pohon kuno dewa yang kukatakan padamu. Buah di cabang-cabangnya dapat membiakkan tawon beracun. Sekarang, aku telah menaklukkan keberadaan yang kuat ini. Di masa depan, ia akan bertarung untuk Twilight City.